kita akan mendengarkan kembali sharing dari salah satu praktisi mengenai bisnis yang sedang dijalankan. Tamu kita pada hari ini adalah Bapak Cliff Pasadena. Selamat pagi, Bapak Cliff. Apakah sudah bergabung, Bapak Cliff? Pagi Bu Tika, pagi. Pagi. Pagi Bapak Cliff. Bapak Cliff ini merupakan pemilik atau owner dari restoran Dapur Pandanwangi. Mungkin karena ibu-ibu di sini sebagian besar mungkin orang Bandung juga pasti sudah cukup mengenal ya Dapur Pandanwangi. Dapur Pandanwangi merupakan salah satu restoran khas Sunda yang cukup terkenal dan populer di Kota Bandung ya. Banyak pejabat, artis, bahkan Presiden Joko Widodo juga sempat menyempatkan dirinya untuk mampir di Dapur Pandanwangi pada kunjungannya ke Bandung. Nah, Bapak Cliff hari ini akan men-sharingkan pengalamannya dalam membangun bisnis, khususnya yang berkaitan dengan marketing, dengan produk, harga, distribusi, dan promosi serta persaingannya bagaimana. Nanti jika ada pertanyaan, silakan langsung dapat bertanya pada Bapak Cliff. Supaya tidak berlama-lama, saya akan langsung serahkan waktu dan layarnya kepada Bapak Cliff. Silakan Bapak Cliff. Ya, terima kasih Bu Tika. Untuk ini kayaknya ibu-ibu semua yang nggak ada bapak-bapak berarti ya. Ya, benar Bapak Cliff. Benar ya. Suara saya bisa kedengaran jelas ya, berarti Bu Tika ya. Terdengar dengan jelas. Iya, baik, baik. Baik, makasih Bu Tika untuk kesempatan dan waktunya. Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian semuanya. Saya Cliff selaku owner dari Pandanwangi. Tadi Bu Tika sudah sampaikan bahwa sebetulnya memang dari perusahaan Pandanwangi ini adalah perusahaan keluarga dulu. Jadi kadang-kadang ada yang lihat, wah ini kok muda-muda udah punya perusahaan seperti Pandanwangi gitu ya. Jadi sebetulnya usaha ini dirintis oleh orang tua itu buka di tahun 2005, kemudian jadi bisnis keluarga karena waktu itu saya beres kuliah baru bergabung di usaha keluarga ini gitu. Nah, mungkin apa yang saya alamin waktu itu, saya kenapa ngambil sekolah ekonomi manajemen dulu namanya, belum bisnis seperti sekarang, karena memang pengen bisa develop usaha yang udah berjalan ada. Karena kadang-kadang kalau untuk ngerintis sesuatu juga memang bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi ada harapan dari orang tua bisa bisa nerusin. Nah, kadang-kadang kendalanya udah dari generasi ke generasi ke satu, kedua itu kadang-kadang ada gap karena beda pemikiran, karena kadang-kadang ada gengsi. Nah, itu tuh harus dipertemukan kalau memang punya satu visi yang sama, punya jelas fungsi job desk yang jelas, baru akhirnya kita bisa jalan bersama-sama. Nah, mungkin sebelum saya bercerita lebih jauh, sebetulnya saya pengen punya kesempatan bisa berkenalan dulu nih sama ibu-ibu sekalian yang hari ini bergabung. Kalau boleh, saya pengen tahu dulu supaya saya bisa ada kedekatan nih dengan ibu-ibu sekalian juga. Nah, mungkin, nah Bu Hani nih pada pagi hari ini, selamat pagi Bu Hani. Saya dengar infonya ini luar biasa sekali gitu ya. Banyak sekali yang masih punya semangat belajar gitu ya, tidak terpatok umur sama seperti saya pengen terus belajar. Saya dengar ada dokter-dokter nih, banyak dokter dan mungkin ada owner. Boleh nggak sebelum saya masuk ke materi, saya minta waktunya 5 menit untuk berkenalan nih dengan ibu-ibu. Saya pengen tahu yang hadir hari ini itu siapa, terus profesinya apa, dan kalau boleh tahu sedikit singkat aja, kenapa ya kok bisa tiba-tiba pengen ngambil S2 bisnis nih di Maranatha? Saya pengen tahu nih, gitu. Boleh tahu nggak ya kenalan dulu nih? Mungkin karena yang sekarang kelihatan langsung online nih, mungkin dari Bu Hani dulu nih Bu, boleh Bu? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat. Saya adalah mahasiswa S2 Anti-Aging Estetika dan mereka mengadakan program MM khusus untuk memanage katanya nanti kalau anti-aging itu perlu memanage kliniknya. Jadi kita sekalian ikut untuk memanage klinik anti-aging gitu. Waduh, luar biasa Bu. Sesuai judulnya anti-aging ya, memang kita tidak pernah tua, selalu punya jiwa muda Ibu. Oh iya, berarti memang tujuannya untuk ini Bu ya, nanti memang untuk jadi memanage ya Bu Hani ya. Ya, Oke, oke, oke. ya atas kesempatannya. Iya, iya. Terima kasih Bu Hani. Mungkin lanjut kalau di urutan saya ini Bu Citra ya. Bu Citra ya. Bu Citra mungkin boleh. Ya, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, iya, tujuan saya mengambil MM ini biar nanti bisa aplikatif dalam memimpin klinik saya.
eh, begitu. Ibu Dan selaku bisa, dokter juga ya Bu ya? ya selalu dokter dan pemilik klinik. Oh, oke oke Hmm. oke baik. Dan nantinya bisa apa lebih inovatif lah dalam memimpin maupun lebih inovatif dalam mengembangkan usaha saya dengan baik dan bisa diaplikasikan ilmunya nanti di klinik saya. Oh, baik Bu. Oke, terima kasih Bu Citra. Oke, Ya, sukses selalu dengan kliniknya. ya, terima Kemudian, kasih. iya mari Bu. Kemudian mungkin untuk Ibu Ratna ya, Bu Ratna Sari Haryanti. Ya, selamat pagi, Pak. Saya Pagi. sama dengan Dokter Citra. Saya juga dengan Dokter Hani juga mahasiswa anti-aging dan juga saya punya klinik. Jadi dengan ikut MM ini saya bisa memanage klinik yang saya pimpin juga. Ya, baik. Oke, sama berarti. Oke, terima kasih Dokter Rana. Berikutnya Dokter Christine. Di saya ini ada Dokter Christine. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Bu. Ya, eh iya kalau saya juga sama dari mahasiswa anti-aging. Tujuannya untuk ikut kuliah ini untuk ini sama untuk manajemen klinik juga karena kebetulan mengelola sendiri. Oh iya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Ibu dokter juga berarti ya? Ini semua Ya, dokter ya? betul. Ya, Bu Dok. Oke, terima kasih Bu Dok. Kok bisa sama semua ya, anti-aging semua ya, barengan ya? Jangan-jangan satu ini ya? Satu alma mater juga nih, jangan-jangan. Oke, mungkin berikutnya ada Bu Fani ya? Oh ini Bu. Oh, sorry, lanjut. Yang MM ini sama Bu siapa ya yang MM ya? Iya, saya dengan Fani, Pak. Oh iya, nggak Fani. Iya, Bu Fani. Gimana Bu? Iya, saya juga sama, mahasiswa anti-aging juga. Harapannya sih nantinya kalau misalnya saya ada klinik, ya berarti saya bisa lebih baik lagi dalam manajemen si kliniknya juga, Pak. Oh iya, oke. Baik Bu, paham. Terima kasih Bu Fani. Selamat pagi. Kemudian yang terakhir yang ini, kalau yang untuk MM ini mungkin saya nggak Itu tahu namanya. Pak Vincent, Pak Cliff, operatornya. Oh, operator. Iya. Dikirain Bapak dokter juga. Terakhir berarti dari Bu Meli ya? Ini ada Bu Meli ya? Oh, sama Bu Sri ya? Mungkin Bu Sri dulu boleh. Selamat pagi, Pak. Pagi Bu. Iya, iya. Sebenarnya sih sama juga. Kita kebetulan satu angkatan di anti-aging. Jadi saya Oh, tertarik ikut MM juga ya untuk bisa mengelola klinik yang sekarang saya jalankan. Gitu. Terima kasih. baik. Oke, makasih Bu Dokter. Bu, terakhir Dokter Meli ya? Iya, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Oh, sambilan praktek ya. Iya Ya Bu. Pak, kurang lebih sama aja ya Pak sama yang lain juga untuk biar dapat manajemen klinik sendiri nantinya. Seperti itu. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih Bu Meli, Makasih Dokter Pak, Meli. salam Terima kasih. kenal. Ya. Salam kenal semuanya. Ya, ibu-ibu ada satu bapak berarti Pak Vincent ya. Ibu, bapak pada pagi hari ini saya kagum banget gitu ya, lihat para dokter ini bersedia untuk mau belajar lagi mengenai manajemen. Kayaknya memang lebih gampang dokter belajar manajemen daripada saya anak manajemen belajar kedokteran kayaknya jauh lebih repot gitu ya. Ya, tapi mungkin ini Bu Hani juga sebagai seniornya berarti anti aging ya dari yang pertama menyampaikan tadi untuk kedokteran ini. Dan saya juga senang, saya paling senang banget kalau punya teman dokter karena kebetulan saya ada teman rekan dokter di Boromius, dokter Demas, dokter jantung, sama dokter PA Friska istrinya itu di Cicendo. Dan saya ada teman juga dokter gigi 2, dokter Lukas 1, dokter Calvin 1, ingat-ingat dokter gitu ya. Salah satunya memang alma mater Maranatha. Senang setiap kali kalau ada kesempatan ngobrol sama dokter tuh banyak sekali ilmu yang dibahas. Mungkin kalau dokternya sih kalau ngomong diulang-ulang capek ya. Pertanyaan pasti sama-sama juga. Kalau jantung diulang lagi jantung. Kalau anti aging mungkin para dokter juga ditanyanya sama juga. Pertanyaannya sama lagi sama lagi. Mirip sih sebetulnya ketika saya mengelola bisnis di rumah makan juga yang sering muncul kalau ketemu orang-orang baru tuh pasti pertanyaan mirip. Gimana caranya ya ngelola restoran sebanyak karyawan dengan karyawan sebanyak itu gitu. Nah memang
masing-masing saya rasa punya kesusahannya sendiri, meskipun buat saya tetap lebih susah dokter. Ya, pagi hari ini saya akan langsung sharekan apa yang saya sudah siapkan aja untuk materi kita pada pagi hari ini. Saya akan coba share screen dulu. Mudah-mudahan udah bisa kelihatan sama semuanya. Jadi saya nggak akan terlalu banyak slide, nggak akan terlalu banyak gambar dan tulisan juga, hanya poin-poin aja. Untuk kesempatan kali ini yang Butika saya berikan kepada saya, mungkin saya ingin men-sharekan bagaimana waktu itu memulai bisnis dan akhirnya menjalankan bisnis. Di mana memang yang saya rasain ilmu untuk manajemen sendiri itu nggak hanya manajemen untuk satu spesifik usaha. Memang cukup banyak kepakai juga untuk seperti hal-hal keorganisasian, karena kebetulan saya juga bergabung di beberapa organisasi, salah satunya di Gereja Isa Masih. Saya sempat menjadi pengurus dan majelis juga di Gereja Isa Masih. Saya sempat juga ikut beberapa komunitas kepengurusan untuk hobi motor, untuk hobi gaming juga gitu. Dan memang manajemen ini hampir saya katakan 99% selalu bisa teraplikasi dan sangat berfungsi sekali untuk kita memanage, karena terutama di dalam kita mengelola benda mati atau produk itu jauh lebih sederhana dibandingkan kita mengelola manusia. Makanya waktu itu sempat ketika saya masih belajar juga, Bu Tika sempat jadi dosen saya juga, saya sempat belajar yang namanya SDM juga, sumber daya manusia, dan itu tuh satu resource aset yang terkuat yang kita punya, yang kita kalau tepat penanganannya bisa menjadi satu aset yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalaupun memang untuk pengelolaan aset ini kita tepat, bisa jadi bumerang juga buat kita. Nah, inilah kesulitan di SDM yang hampir semua rasakan, termasuk saya, beberapa teman yang saya rasakan, bahwa memang memimpin sebuah perusahaan itu akan menjadi lebih sulit dan ada tantangan ketika memang ada manusia di dalamnya gitu. Nah, nanti saya akan pendekatannya lebih nggak fokus terhadap manusia yang di dalamnya, tetapi secara global, karena yang akan saya bahas mengenai 4P. Nah, 4P ini mungkin Bapak Ibu, Pak Vincent dan Ibu-Ibu udah pada dengar. Nah, saya akan mulai dulu dari sejarah. Jadi Dapur Pandan Wangi itu dulunya sebelum buka rumah makan itu dimulai dengan masakan rumah yang dibuat oleh ibu saya. Nah, ibu saya itu kebetulan senang masak. Memang kita kelahiran Bandung, jadi memang sudah taste-nya taste Bandung. Waktu itu ibu saya tuh bikin makanan ayam ungkep per ekor. Dulu belum ada namanya ayam ungkep sih, baru nama ayamnya apa gitu belum tahu gitu, ayam goreng aja deh gitu bikin. Itu by PO 1 ekor, by PO 1 ekor. Cuman susahnya di tahun 2003-2004 itu medsos belum seperti sekarang. Jadi sulit sekali buat masarin, jadi yang kita bisa pasarkan hanya kepada link teman-teman aja. Jadi kita coba order ke 1 orang, 2 orang, nggak terlalu banyak waktu itu PO-nya. Meskipun kita trial mungkin setahunan lebih ya, tapi nggak terlalu banyak juga. Cuman responnya cukup positif. Dari 10 orang itu kurang lebih 10-10-nya bilang, 9 lah bilang enak banget gitu ya. Yang 1 mungkin ngomong enak biasa aja gitu, enaknya enak biasa. Nah, tapi memang kalau kita di bisnis kuliner tuh kita nggak bisa bikin satu produk yang semua orang suka gitu, nggak bisa semua orang suka. Mungkin lain dengan obat kali ya, kalau memang sakit memang semua orang perlu obat, cuman ada yang bandel nggak pengen makan obat, ada yang mau makan obat gitu. Tapi pada dasarnya bahwa obat ini punya fungsi dan semua orang perlu ketika sakit. Tapi kalau makanan itu memang subjektif sekali, jadi hebat sekali, luar biasa sekali kalau di kuliner itu bisa menciptakan satu produk yang semua orang suka. Jadi kalau seandainya pun udah 70% orang suka, sebenarnya udah bagus potensi peluang bisnisnya. Menurut saya pribadi ya, 70% udah bagus. Jadi kalau bisa 90%, 99% udah sangat bagus sekali gitu. Karena tetap aja ada orang yang memang saya vegetarian, saya nggak makan daging ya, sampai selamanya juga nggak mungkin suka sama yang namanya ayam goreng misalkan gitu ya. Tapi saya rasa waktu itu dengan keluarga kita ngerasa bahwa start itu sudah cukup baik ketika memang dari 10 itu 9 sudah ngomong sangat enak, 1 udah ngomong enak, dan nggak pernah sampai ada yang ngomong nggak enak gitu. Tapi memang ada improvement waktu itu, misalkan kurang asin, gorengnya kurang lama atau apapun, kita improve terus selama 1 tahun lebih. Nah, akhirnya dari 1 produk itulah
punya ide dari orang tua saya, ayah saya waktu itu, berpikir kenapa kita nggak bikin jadi bisnis yang serius aja, kenapa hanya bikin order by PO, yuk kita bikin rumah makan aja, supaya orang tuh bisa pesan makan kapanpun. Mungkin kalau kayak sekarang tuh, tadinya pesan di apotek itu tidak ada yang 24 jam misalnya gitu ya, 24 jam itu terbatas sekali, dan kita harus keluar untuk mendapatkan barang-barang yang kita perlukan. Tapi zaman sekarang itu dengan medsos, dengan bantuan GoMed dan segala macam, kita bisa dapatkan produknya kapanpun. Nah itu tuh satu added value gitu, yang dimana waktu itu kita berpikir juga, ya saya berpikir sayang kalau hanya by PO itu terbatas waktunya dan orang nggak bisa lapar hari ini langsung pengen makan hari ini. Kedua kita bikin rumah makan aja. Memang rumah makan bukan hal yang baru sih, tapi buat kita pengen memberikan produk kita itu added value. Kita pengen supaya makanan kita itu bisa diterima atau bisa diorder kapan saja. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk buka jam 10 pagi sampai 10 malam di Jalan Cimahi 42. Itu tahun 2005. Kapasitas rumah makan kita saat itu 80 orang, karyawan ada 26 di luasan tanah 300 meter persegi. Jadi apakah tanah ini besar? Ya enggak sih Bapak Ibu ya. Jadi parkiran mobil juga cuma muat 6, 7, 8 kalau paralel. Campur ada motor mungkin beberapa. Jadi tempatnya bisa terbilang kecil. Setelah itu baru setelah kita buka 7 tahun, baru 2012 itu kita pindah. Nah, kapasitasnya di Patuha 38 itu dari 80 jadi 250 orang. Jadi peningkatan kapasitasnya hampir 3 kali lipat. Karyawan kita itu bertambah dari 26 menjadi 60, terus akhirnya kita baru nemuin formula yang tepat itu 90 orang satu outlet. Nah, kadang-kadang ada yang nanya, Pak Cliff kok banyak banget ya sampai 90 orang? Karena memang kebetulan ada shift subuh yang area persiapan, itu terpisah. Kemudian kita ada shift pagi, middle, siang untuk area service. Untuk area dapur masak yang langsung masak itu ada 2 shift, pagi dan siang. Jadi memang totalnya ada hampir 90, termasuk ada tim office juga di situ. Jadi memang cukup banyak nih, pengelolaannya nggak mudah. Jadi kita menyadari betul bahwa di 2012 itu kita perlu manajemen yang lebih baik, karena waktu itu 2005 itu kita start rumah makan buka masih manajemen by lisan. Jadi kamu tugasnya ini ya, ini udah gitu. Nanti kalau seingatnya, oh iya kamu tugasnya tambahin ini ya. Jadi benar-benar masih manual banget, karena kebetulan memang kita nggak pakai basic manajemen waktu itu untuk buka, kita benar-benar tempur ya udahlah apa yang ada jalan aja. Dan memang 2005 itu kondisinya saya masih kuliah saat itu gitu. Nah, ketika di 2011 ada rencana untuk pindah ke yang lebih besar, karena memang di tahun 2005 itu peak atau dari konsumen itu sudah cukup padat. Jadi trafficnya udah cukup bagus. Setiap Sabtu Minggu itu penuh dan orang tuh datang sampai nggak ke bagian meja. Nah ini kita mengalami kesulitan karena banyak orang tamu yang komplain, akhirnya berebut meja karena ngerasanya saya duluan. Begitu ada yang keluar saya pengen di sini. Ada yang datang 10, mejanya cuma ada 4. Ada yang datang berempat, mejanya yang kita punya meja buat 10, diambil buat berempat. Akhirnya kita waste buat 6 orang nggak bisa duduk di sana gitu karena satu meja. Akhirnya kita lihat ada kelebihan dan kekurangan di tahun 2005 yang akhirnya kita berpikir untuk mau modifikasi. Waktu itu saya mengundang manajemen konsultan karena kebetulan saya juga belum lama lulus kuliah dan saya rasa kalau saya yang terjun langsung masuk itu nggak gampang, apalagi ini bisnis keluarga gitu, pasti bakal banyak konflik di dalam, internal konfliknya pasti cukup banyak. Makanya saya minta tolong bantuan dari manajemen konsultan orang luar untuk menengahi kita nih gitu. Jadi waktu itu yang diberesin pertama kali itu manajemen, bukan manajemen restorannya, tapi lebih ke manajemen owner yang ada di dalamnya. Jadi ada ayah, ibu saya, dan saya. Nah itu manajemen yang pertama, top manajemen yang dibangun dulu. Jadi kalau seandainya ibu-ibu nih, para ibu dokter, ada yang memang punya kliniknya, misalnya joint partner atau punya keluarga juga, atau nanti mau teruskan ke generasi kedua. Tantangan tersulit yang saya alamin ketika menjalankan usaha berpartner itu adalah manajemen antara partner ini. Nah, jadi
manajemen yang harus kita pikirkan terutama itu bukan karyawan dulu, tapi top manajemennya dulu. Siapa nih yang di atas nih gitu. Karena di sini yang bakal sering konflik yang bisa akhirnya menimbulkan perpecahan atau sebaliknya bisa jadi kekuatan yang utama. Jadi waktu itu yang dibereskan itu antara saya, ibu saya dengan ayah saya itu kita beresin dulu mana job desk-nya, ekspektasi dari orang tua seperti apa, ekspektasi Nggak dari ada saya di seperti busnya apa. nggak ada. Nah, Kalau kotak kasih dokter mah nggak pernah ditumpuk wae lagi di situ dirapihin dapat kembali. ya, Bu Citra, mohon maaf, mic-nya itu belum di mute. Iya, terima kasih. Ya baik, maaf tadi kepotong. Jadi manajemen yang paling penting adalah manajemen yang dari top down manajemen ya. Jadi Bapak Ibu harus satu visi dulu di atas, baru kita bisa breakdown ke bawah. Tapi kalau di atas ini belum oke, belum satu visi, nah ini yang seringkali membuat nanti jadi manajemen dalam tanda petik berantakan gitu. Nah akhirnya di Patuha itu kita start 2012, kapasitas 250, karyawan 90, luas tanah 1.000 meter persegi. Nah, ini apakah sudah cukup ideal untuk kapasitas orang makan? Iya. Untuk dapur sudah ideal. Hanya untuk luasan tanah masih kurang untuk parkir. Karena kebetulan yang banyak datang ke kita bukan motor. Kalau motor cukup, tapi mobil itu kurang karena yang datangnya banyak family dan rekan-rekan kerja. Akhirnya parkiran kita kurang. Hanya kebetulan kita pilih lokasi itu cukup strategis, meskipun bukan di pusat kota, tapi lokasinya itu sebelahan dengan sekolah, di mana sekolah itu Sabtu Minggu libur. Dan kebetulan sekolahnya juga waktu itu Senin sampai Jumat nggak terlalu rame, jadi sepanjang depan sekolah kita bisa tamu-tamu ikut parkir. Seberang kita itu rumah dinas TNI, banyaknya kebanyakan yang veteran-veteran gitu ya, yang senior-senior, jadi memang daerah sepi banget. Jadi untuk parkiran juga lumayan cukup menolong gitu, untuk tamu-tamu bisa parkir. Meskipun ternyata masih kurang juga parkiran, makanya kita sempat dulu bekerja sama dengan jasa valet untuk bantu tamu-tamu yang kesulitan parkir gitu. Nah sekarang kita sudah kerjasama dengan sekolah, setiap Sabtu Minggu area sekolah dalam pun dibuka. Jadi parkiran kita punya parkiran di depan itu sekitar 10 mobil, tapi untuk parkiran di dalam sekolah itu kita punya dapat lagi 15 gratis gitu ya, tapi tinggal nanti tamu-tamu bayar parkir aja langsung ke security yang jaga di sana. Jadi areanya sudah cukup oke gitu. Nah, terakhir di 2017 kita sempat buka cabang. Kalau tadi kan pindahnya dari Cimahi, kita buka cabang 2017 itu kapasitas sama 250, karyawan 90. Nah, luas tanahnya kita cari yang lebih luas lagi, kita dapat 2.000 meter persegi. Nah, ini luas tanah yang sangat ideal karena kita punya area parkir sendiri, total kapasitas itu sampai 40 mobil, termasuk sepeda motor juga masuk cukup banyak, 30 sampai 40 juga masuk gitu. Nah, ini kita akhirnya menemukan formula yang ideal untuk restoran Dapur Pandanwangi gitu. Nah, mungkin kalau untuk zaman 2017 masih oke, tapi 2023 nih kita ada rencana buka ekspansi satu lagi cabang. Mungkin kayaknya nggak akan sebesar 2.000 meter persegi karena kenaikan harga tanah yang udah luar biasa. Mungkin nanti strategi ke depannya kita akan cari tanah tetap 1.000 aja atau 1.000 lebih. Tapi kita akan coba memaksimalkan atau memberdayakan basement. Ya, jadi untuk investasi tanahnya yang tadi terlalu mahal, terlalu tinggi, akan kita investasikan ke bangunan, kita punya basement untuk parkir. Bisa lebih efektif, efisien seharusnya. Gitu. Nah, baik Bapak-Ibu, para dokter sekalian, pertama, saya akan masuk materi untuk produk, yang pertama. Nah, kita memulai itu waktu itu untuk ibu saya itu berpikir mau mulai makanan apa ya, karena kita mulainya dengan ayam goreng dan keahlian ibu saya itu memang makanan-makanan khas Sunda karena memang sudah kelahiran Sunda. Jadi kita memikirkan untuk konsepnya produknya harus produk khas Sunda. Kemudian jagoannya apa nih, menu utamanya apa? Kita sudah kepikiran karena kita sudah trial produk utamanya ayam ungkep. Kemudian untuk tambahan edit value-nya apa nih? Kan orang lain juga banyak nih yang jualan Sunda, jualan ayam goreng, terus lebihnya produk kita apa? Nah, produk kita harus punya rumah makan yang bersih dan nyaman. Dan terakhir, harus ada juga menu pelengkap tentunya. Jadi waktu itu selain karena kita nggak mungkin cuma hanya jualan ayam, karena besok orang udah makan ayam itu pasti pengen ada tahunya, mau ada tempenya, mau ada sambalnya,
ada sayurannya, mungkin ada tambahan daging yang lain untuk yang nggak makan ayam, pengen ada sayur asem, pengen ada sambal jengkol, pengen ada ceker bacem, pengen ada ini itu gitu ya. Pokoknya yang bikin lapar di pagi hari lah gitu ya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita menentukan menu-menunya, kita kejar bikin. Waktu itu kita proses beli tanah. Beli tanah itu memang karena orang tua saya itu bukan basic yang memang punya modal dari orang tuanya atau dari kakek saya, jadi memang sudah hampir 40 tahun ya hidup selalu dengan pinjaman bank. Karena satu-satunya opsi yang dipunyai itu pinjaman bank. Memang pinjaman bank itu bunganya besar, hanya bunganya sistemnya menurun. Jadi kalau bunga kita pinjam ke bank, kemudian kita cepat-cepat lunasin, bunganya itu jadi kecil. Jadi waktu itu kita beli di Sinimai itu dengan bantuan pinjaman bank. Jadi mungkin para dokter juga di sini yang nanti yang sudah punya klinik atau mungkin nanti mau membesarkan kliniknya, ekspansi atau buka cabang atau bahkan mau buka klinik, mungkin opsi untuk memulai satu usaha itu memang selalu akan memerlukan modal. Tapi apakah modal itu dari diri sendiri? Kadang-kadang juga bisa ada bantuan dari pihak ketiga, dari pihak bank. Apakah ada risikonya? Tentu ada. Semuanya memang perlu dengan perhitungan. Nah, jadi dengan berdasarkan 4 poin ini, 4 poin produk kekuatan produk kita ini, akhirnya kita berjalan dengan iman membuka rumah makan. Tentunya ketika buka 2005 itu belum sempurna, banyak sekali kekurangan dari segi servis jasanya, dari segi produk makanannya. Ada waktu itu kita bikin perkedel digoreng itu selalu retak lagi, goreng perkedel retak lagi, ada kendala gitu. Akhirnya ibu saya cari terus sampai akhirnya ketemu formula yang pas supaya perkedelnya jadinya bagus. Kita menemukan sistem servis yang belum sempurna waktu itu. Sistem kita kesulitan dengan air, kadang-kadang air mati ketika di jam rame, kita nggak bisa cuci piring, nggak bisa masak segala macam, menemukan banyak masalah. Tapi akhirnya kita buka aja dulu deh, gitu. Karena saya dulu kayak saya sempat berapa kali sharing ketika Maranatha sempat undang saya bahwa untuk memulai satu usaha itu dimulai dengan idea. Ketika kita sudah punya idenya, start gitu. Kadang-kadang kita kebanyakan mikirnya daripada actionnya gitu. Nah, kita harus mempersiapkan idenya itu ada, tapi kalau kita apa yang sudah ada, jalan aja, jangan tunggu sempurna. Kalau kita tunggu sempurna, kita nggak akan pernah nyampe sempurna. Itu yang saya rasain. Jadi ketika kita sudah mencapai dari ide itu, sudah ada persiapan 50-60%, jalan aja. Karena nanti di tengah-tengah perjalanan itu, kalau kita orang percaya, kita beriman, Tuhan nanti yang sempurnakan dengan usaha kita dan berdoa, itu Tuhan yang sempurnakan. Kita belajar sambil kita buka, sambil berjalan. Karena kadang-kadang ada banyak hal yang kita belum bisa tahu masalah di depan sebelum kita buka. Nah, ketika kita buka itu, masalah itu datang satu persatu dan kita cari solusinya sambil jalan, learning by doing gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir ibu-ibu dokter ketika nanti mau buka usaha kliniknya, ayo berjalan aja apa yang sudah dipersiapkan yang bisa dipelajarin gitu ya. Tapi kalau memang sudah ada tempatnya, sudah ada supply produknya, ayo jalan aja. Nanti permasalahan yang ada di depan itu saya percaya nanti akan ada muncul dan kita akan cari solusinya, solving step by step gitu. Nah, kemudian untuk poin berikutnya, price. Jadi waktu itu kita sekitar berapa ya? Sebulan sebelum buka kita udah harus bikin buku menu kan. Nah, kita harus menentukan berapa harga yang kita mau jual. Kita mau ada di level yang mana nih? Nah, waktu itu ibu saya itu berpikir saya pengen jual murah, pengen jual murah. Nah, ini dulu jadi bahasa yang cukup ambigu ketika hanya disampaikannya murah aja, karena yang ditangkap ayah saya, ditangkap saya itu bisa berbeda banget. Yang disebut murah tuh murah menurut siapa gitu ya, karena murah mahal tuh relatif. Nah, yang pertama waktu itu untuk menentukan price itu kan ibu saya pengennya murah. Nah, kemudian pertanyaannya, yang jadi standar murahnya apa? Nah, di poin kedua ini waktu itu ibu saya ngomong, saya pengen harganya murah tapi jangan semurah harga warung. Oke, karena kita akan bukanya rumah makan. Ibu saya dulu pengennya bukanya warung gerobak aja. Tapi ayah saya bilang nggak mau nanggung. Karena kagok gitu. Untuk mau buka besar-besar sekalian katanya gitu ya. Karena memang waktu itu jiwa pengusahanya ayah saya itu memang bergerak di bidang otomotif, jual beli kendaraan sudah 20 tahun waktu itu. Jadi punya spirit dan PD-nya itu buka aja langsung gitu. Udah, kenapa harus mulai kecil? Kalau memang bisa mulai dari tingkat menengah aja supaya kebesaran lebih gampang ntar gitu. Nah, kemudian harganya di atas harga warung Sunda harapannya, tapi jangan sampai juga
harganya semahal restoran-restoran Sunda pada umumnya. Jadi pengen di bawah restoran Sunda umumnya, tapi di atas harga dari warung Sunda. Nah, jadi udah mulai jelas nih, clear, yang disebut murahnya itu adalah tengah-tengah antara harga di atas warung Sunda di bawah restoran Sunda. Nah, waktu itu ada beberapa yang menjadi patokan kita karena di tahun 2005 itu ada rumah makan yang cukup terkenal kayak Laksana, Ampera gitu ya, terus ada rumah makan Sunda apa itu saya lupa namanya ya, ada beberapa yang jadi patokan kita survei itu. Ada mungkin sekitar 8-10 rumah makan Sunda. Akhirnya kita ketemu deh. Nah, kalau di ilmu ekonomi manajemen itu dulu diajarin saya untuk harga pokok atau HPP. Jadi tentukan dulu HPP, harga barangnya, baru kita tahu kita mau jual berapa, kita punya profit berapa. Nah, saat 2005 buka, kita tuh nggak ngitung HPP-nya berapa, jual berapa. Kita nggak tahu untung kita pun berapa. Tapi karena kita ngelihat orang lain jual segitu juga untung, kayaknya kita untung ya. Nah, jadi ini yang saya sebut, kita belum matang nih, kita belum sempurna nih, HPP belum ada, tapi kita mau jalan aja dulu. Ya udah, kita ambil patokan yang aman. Orang lain bisa kan jual ayam waktu itu misalnya 15.000 yang termahal. Yang paling murah itu misalkan 8.000. Nah, udah kita jual 10.000 aja gitu. Nah, jadi dengan iman kita berpikir udah pasti untungnya ada deh, cuman untungnya mungkin nggak besar gitu ya. Nah, akhirnya kita menentukan harga satu menu itu berdasarkan kita survei ke orang lain gitu ya. Mungkin dengan klinik juga sama ya. Beberapa produk yang memang mungkin brandnya sama, mungkin harganya nggak bisa jauh. Apalagi ada kalau untuk obat-obatan umum itu apotek itu ada harga yang diatur ya, ada harga tertinggi ya, saya lupa istilahnya apa kepanjangannya, cuma harga tertinggi untuk harga retail tertinggi ya kalau nggak salah. Untuk harga itu nggak boleh lebih dari situ, kecuali produk-produk yang memang brand sendiri yang nggak ada di apotek di Indonesia, mungkin gitu ya kurang lebih. Jadi lebih enak sebetulnya kalau punya produk yang unik, yang memang kita tentukan sendiri, yang nggak ada pesaingnya gitu. Nah, nanti setelah 2-3 tahun kita buka Pandan Wangi, itu kita mengeluarkan satu produk yang nggak ada pesaingnya, karena produk ciptaan sendiri. Termasuk ayam ungkep sebetulnya produk ciptaan sendiri, hanya main produk kita itu belum terlalu kuat dan memang masih mirip dengan ayam goreng. Ayam ungkep itu ayam yang direbus atau diungkep lama, ditutup diungkep lama, terus digoreng sebentar. Nah, nanti kita di tahun 2007-an itu, udah 2 tahun setelah buka, kita menemukan produk terong raos yang dimana kita lebih enak mainin harganya karena nggak ada pesaing saat itu. Jadi untuk kita dalam menentukan harga, kita harus tahu pesaing kita harus tahu seberapa kuat produk kita, seberapa unik produk kita. Semakin umum produk kita, semakin sulit untuk kita ngambil margin profit yang terlalu tebal. Tapi untuk produk-produk yang unik atau orang lain nggak punya, nah kita bisa ngambil margin profit lebih, range-nya lebih luas. Gitu. Kita bisa mainin lebih luas karena hanya kita satu-satunya yang punya. Kemudian poin yang terakhir waktu itu yang kita mau capai itu mungkin kalau para dokter belajar segmenting positioning gitu ya, atau mungkin analisis SWOT juga. Nah, kita itu mau bidik yang mana? Waktu itu kita pengennya, ibu saya itu pengennya bidiknya tengah ke bawah. Pengennya supaya orang yang datang itu semua orang bisa makan di Pandan Wangi, termasuk level ekonomi menengah ke bawah, middle low. Tapi ayah saya, nah di sini ada perbedaan. Ayah saya pengen tuh bikin rumah makan yang kelasnya mid to high. Nah, ini jadi masalah juga nih, karena beda sekali ketika kita mengejar pasar yang mid to low sama mid to high, itu beda sekali. Karena kalau mid to high itu mereka tidak terlalu menuntut harga. Bahkan kadang-kadang harga lebih tinggi itu buat orang yang di middle high itu prestis. Bahasa Indonesia kalau prestis itu lebih ke kebanggaan untuk bisa bawa tamunya datang ke rumah makan yang dalam tanda petik berkelas atau mahal. Tapi tuntutannya jauh lebih tinggi, kebersihannya, kerapihannya, servisnya itu lebih tinggi untuk mid high. Tapi untuk middle low, nah mungkin ibu saya mikir saat itu bikin middle low, kenapa? Karena pengen harga terjangkau, semua bisa datang, dan nggak terlalu pusing mikirinnya tempat. Memang tempat pengen tetap bersih, pengen tetap ini, cuman ibu saya nggak akan terlalu pusing dengan komplainan-komplainan, karena kalau kita lihat kenyataannya sekarang yang lebih galak, memang kadang-kadang konsumen kita itu yang mid high daripada yang mid low. Ngurusin yang mid high itu jauh lebih rumit daripada yang mid low gitu ya. Karena uang yang mereka keluarkan jauh lebih besar, otomatis tuntutannya lebih tinggi. Nah, akhirnya sudah kita fix harga itu, kita pengen murah, jangan lebih mahal daripada rumah makan yang umumnya, jangan lebih murah dari warung Sunda. Kita udah ketemu target yang kita bidik,
akhirnya ketemu dengan pembicara, oke deh, kita bidik middle aja, low dulu. Siapa tahu nanti kalau misalkan bagus juga orang high juga bisa masuk. Toh ada beberapa warung-warung tempat makan juga, yang warung kecil, orang high juga, mid high juga bisa masuk kalau memang betul enak. Karena makanan itu dicari sama orang, nggak selalu harus makanan mewah, tapi kalau enak itu bisa dicari. Oke, jadi kita sepakat middle low ya, sudah sepakat. Nah, kemudian poin yang ketiga itu place. Nah, tempat waktu itu 2005 kita milih tempat mau yang kayak gimana ya. Memang kita ada beberapa aspek yang kita pertimbangkan, tapi memang karena rumah itu dulu di Jalan BKR atau Lingkar Selatan itu jalan besar, kita pengen cari rumah makan yang dekat. Nah, supaya apa? Supaya mobilisasinya mudah untuk owner bolak-balik ke restoran. Jadi awalnya dasarnya kebutuhan pribadi dulu tuh. Tapi setelah itu kita berpikir lagi, kalau dekat tapi mahal buat apa? Nah, akhirnya kita cari yang murah. Otomatis kalau kita pengen cari yang murah sesuai budget masing-masing, nggak bisa tuh waktu itu dapat di jalan besar, ibu-ibu ya. Jadi kalau di jalan besar buka, wah udah keburu habis modal duluan. Kalau habis modal untuk kebangun aja, nanti untuk bertahan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ngegaji karyawan tuh pasti berat. Jadi jangan sampai modalnya mepet. Minimal modal itu kita apa yang kita punya 70-80% untuk pembangunan, 20% itu harus punya modal untuk kita bertahan jikalau seandainya penjualan kita itu tidak semulus preparation kita. Jadi mungkin aja 2 bulan, 3 bulan kita nggak ada untung, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah, kita harus punya kemampuan untuk bertahan at least 6 bulan sampai setahun tuh harus ada minimal gitu ya. Lebih baik lagi kalau punya persiapan bisa sampai 2 tahun bertahan. Karena kadang-kadang untuk mengenalkan produk baru tuh nggak mudah. Kecuali yang kita jual adalah produk umum yang orang sudah tahu. Nah, kemudian kita cari tempat lagi yang dekat pusat kota. Ternyata setelah disurvei, pusat kota ke utara itu mahal banget tanahnya. Jadi, kalaupun waktu itu kita mikir mau kontrak, wah kalau kita kontrak, kita yang bangun karena kita pengen bangunan sesuai kebutuhan kita, baru setahun 2 tahun habis kontrak, kita kehilangan aset tanah bangunan kita hilang. Tapi kalau kita kontrak panjang 5 tahun, harganya mahal. Setelah itu beres kontrak, kita nggak punya apa-apa. Nah, akhirnya waktu itu ayah saya berpikir mendingan beli deh. Mendingan beli yang murah, agak pinggir dari pusat kota nggak apa-apa, agak ke selatan, tapi masih dekat keramaian. Jadi akhirnya kita pilih Jalan Cimahi, karena Jalan Cimahi itu jalan kecil, tapi diapit 2 jalan besar, Muhammad Ramdan dan BKR. Nah, jadi kita berharap orang yang pusat-pusat kota ini masih cukup dekat untuk akses ke Jalan Cimahi. Nah, itu dia. Kemudian kita pilih jalan kecil tadi saya sudah sebutkan, dan yang keempat dekat keramaian. Jadi dekat keramaian ini nggak selalu pusat kota dekat keramaian. Kadang-kadang kalau yang areanya lebih padat penduduk, jadi banyak kantoran di sana, mungkin banyak apartemen atau kos-kosan di sana, itu juga bisa termasuk salah satu keramaian. Apalagi kalau kita bidiknya mid-low, pusat keramaian itu masuk banget gitu ya. Jadi untuk menentukan place itu 4 pertimbangan ini yang kita pakai. Akhirnya kita buka di Srimai 38. Nah, ketika kita pindah ke Patuha, tempat tuh berubah jauh karena dari luas 300 menjadi luas 1000 meter persegi. Tapi masih sama pinggiran dari pusat kota sedikit, tapi areanya cukup dekat dengan perkantoran dan rumah makan lainnya. Jadi rumah makan tuh banyaknya di Jalan Burangrang ke situ, Gatot Subroto. Nah, di Patuha itu nggak ada satupun rumah makan. Yang tempat yang kita beli waktu itu adalah kafe sebelumnya gitu ya. Cuman sisanya di sana sepi banget jalanannya. Nah, kita ngambil peluang yang sepi itu supaya kita dapat harga murah, malah kita punya parkiran cukup luas. Jadi ada beberapa orang rumah makan yang mungkin seneng rame-rame. Kalau di sini rame kita kejar buka di sini. Di sini rame kita buka kejar. Di sini rumah makan rame kita kejar. Nah, tapi strateginya Pandanwangi saat itu nggak begitu. Kita carinya yang nggak ada rumah makan kita buka supaya kita mencolok jadi satu-satunya strateginya. Karena kalau di keramaian itu udah jelas lebih mahal investasinya. Kemudian pesaingnya lebih banyak. Tapi ini kita jadi satu-satunya. Ya, tapi didukung dengan confident dengan punya produk yang khusus, yang unik, yang kita harapin bisa cocok ke masyarakat sehingga orang cari. Nah, gitu. Kemudian poin yang terakhir itu promotion. Nah, mungkin dari promotion ini yang mungkin nanti bisa cukup banyak ada kemiripan mungkin ya antara kuliner dengan klinik, mungkin ada kemiripan. Kalau untuk bagian promosi ini cukup banyak beberapa poin yang mirip. Yang satu, dulu kita tuh mau promosi belum ada medsos, jadi kita menggunakan koran saja zaman dulu. Kemudian kita menggunakan radio, ini zaman dulu. Ini nggak mirip lah, nggak mirip ya.
Nah, kemudian promosi bank karena waktu itu ada buy one get one atau diskon 50% itu lagi marak. Nah, mungkin yang paling utama yang kita ada kemiripan ini mungkin ya kalau untuk anti aging. Karena ibu-ibu sekalian dokter, saya juga istri saya suka perawatan dan saya juga pengen gitu ya perawatan gitu untuk anti aging gitu ya. Karena kan memang eh, kalau berbicara anti aging itu kita berbicara ya kesehatan juga, estetika juga gitu ya. Saya juga senang gitu dengarnya. Hanya kadang-kadang informasi yang kita dapat yang kita bukan dokter itu kita kadang-kadang bingung. Produk mana nih kalau kita berbicara anti aging harus mana yang harus saya pilih? Kalau kita lihat di iklan, kalau kita zaman dulu itu radio, koran dan bank dan segala macam. Sekarang kan paling kuat itu Instagram, TikTok, mungkin masih Facebook ada beberapa yang pakai. Semua itu nunjukinnya bagus, produknya bagus, anti penuaan dini dipakai artis ini itu, dan kita tuh sulit sekali untuk memilih mana akhirnya produk mana atau klinik mana atau tempat mana yang kita harus pilih untuk anti aging. Karena kadang-kadang untuk beberapa konsumen itu jarak itu nggak terlalu jadi masalah selama memang punya kualitas. Nah, tapi kita tahu kualitas dari mana. Nah, di poin inilah yang saya rasa promotion yang paling penting itu adalah promosi dari mulut ke mulut atau orang ke orang, of word of mouth. Jadi sama seperti makanan, ketika Bapak Ibu melihat iklan gitu ya, foto makanan kan selalu bagus-bagus, tapi begitu datang langsung bisa jadi makanan nggak sesuai dengan yang ada di foto. Dan mengecewakan juga kadang-kadang. Saya sering kali berapa kali lihat iklan, kelihatan bagus, udah datang tempatnya nggak sesuai, makanannya nggak sesuai, harga nggak sesuai. Nah, akhirnya saya agak kecewa tuh kalau ngelihat makanan yang hanya by picture. Nah, seringkali malah untuk makanan ini kita diajak makan oleh teman saya, diajak makan oleh teman. Di sini tempatnya makan enak, akhirnya saya datang diajak. Nah, akhirnya mulut ke mulut ini membuat saya lebih percaya karena udah ada kesaksian, testimoni dari teman, keluarga. Nah, testimoni ini yang membuat akhirnya strategi marketing yang kita pakai di Pandanwangi. Jadi waktu itu strategi kita, berapapun tamu yang datang, kadang-kadang karena kita perusahaan masih baru ya, sempat Bapak Ibu satu hari itu yang buka, yang datang tamu itu hanya satu meja, satu dari pagi sampai malam. Tapi benar-benar saya bilang, berapapun yang datang tamu kita kasih servis yang terbaik. Dari mulai pelayanan waiter yang terbaik, makanannya kita yang terbaik, sampai kasir pembayaran yang terbaik, itu harus semua yang terbaik. Kalau perlu dari area parkir pun dengan servis yang terbaik. Supaya orang yang datang ini puas, balik lagi, ya karena kalau makanan itu enaknya satu produk yang orang bisa beli berkali-kali gitu. Sama mungkin dengan produk anti aging ya, kayaknya nggak cukup sekali, kayaknya bisa berkali-kali gitu, bahkan makin berumur makin butuh gitu ya. Dari umur 30-an butuh, 40 butuh, 50 makin butuh, 60 makin butuh, dan bisa repeat order, continue terus gitu. Jadi ada yang salah ketika kita pernah punya konsumen misalkan untuk di anti aging ini dan tiba-tiba konsumen kita hilang. Ada kemungkinan faktor di luar dari kepuasan konsumen itu mungkin ya memang pindah keluar kota atau misalkan pindah pekerjaan jadi jauh, atau mungkin masalah finansial yang mungkin nggak bisa ngikutin. Tapi yang kita harus menjadi evaluasi adalah ketika tamu nggak kembali lagi ke kita, sama seperti di makanan. Kenapa ya Bapak ini tadinya setiap minggu datang 1 minggu sekali, tiba-tiba sekarang nggak ada, gitu ya? Apakah si Bapak sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak gitu ya? Karena waktu itu juga ada tamu kita yang akhirnya, kemana sih Bapak ini udah umur? Oh, Bapaknya udah nggak ada, sudah meninggal. Oke lah, itu faktor di luar itu. Tapi ada juga yang nggak kembali lagi. Kenapa? Karena ternyata dia kecewa, makanannya misalkan kurang enak. Kita tahunya dari mana? Karena orang ini adalah temennya teman kita. Nah, akhirnya nyampe ke kita, oh karena makanan ininya nggak enak. Dulu misalnya ayam ukupnya enak asin, tiba-tiba ayamnya kurang rasa. Akhirnya kita cek, oh bagian dari dapur lupa nggak kasih bumbu di hari itu, tanggal itu. Akhirnya kita perbaikin jadi inputan. Jadi kalau supaya kita udah punya konsumen dan seharusnya continue, tapi konsumen kita nggak balik lagi, nah itu harus jadi evaluasi. Karena target kita adalah konsumen itu puas, kembali lagi, dan akhirnya mulut ke mulut. Karena saya mungkin untuk saya sendiri akan lebih percaya ketika ada dokter atau teman saya yang memang sudah memberikan kesaksian bahwa anti aging di tempat ini bagus loh, produknya oke, saya sudah pakai sendiri, udah coba berapa tahun, hasilnya begini. Nah itu lebih meyakinkan. Makanya kalau kita lihat sekarang ini yang lagi happening, banyak sekali orang tuh jualan produk tuh nggak selalu ini produk ini produk ini, nggak, banyaknya foto before after.
before after gitu ya. Ada program-program diet, program-program anti aging before after, yang turunnya berkerut, hilang kerutannya gitu ya. Nah, saya nggak tahu seperti apa produk anti aging yang para dokter punya, tapi kekuatan dari mulut ke mulut ini punya potensi yang sangat besar menurut saya. Jadi jangan sampai ada satu orang kecewa ketika dia komplain, kita kecewakan dia yang kedua kali. Jadi saya seringkali ngerasa dikecewain ketika ada satu masalah produk yang saya beli, dan ketika saya komplain, jawabannya itu gampang. Misalnya, saya senang dengan wangi-wangian di rumah saya, itu saya senang pakai buat pengharum ruangan. Saya pakai pihak ketiga, bukan pihak ketiga sih, pihak kedua berarti ya, pihak kedua untuk menyediakan alat aromanya dan pilihan aroma. Nah, ketika yang saya pakai aroma, saya senang aroma kopi, meskipun saya bukan penggemar minum kopi, saya nggak ngerti kopi, tapi saya senang aroma kopi. Saya bilang saya pengen aroma kopi, dikasihlah aroma kopi. Sebulan 2 bulan bagus, tiba-tiba kok aroma kopinya berubah ya. Saya bilang kok ini aroma kopinya berubah. Oh, kok mungkin ininya aja sih, kok udah kebiasaan nyium baunya, jadi akhirnya baunya jadi seolah-olah berubah, padahal enggak. Saya bilang nggak mungkin nih baunya, tadinya baunya agak ada pahit-pahit kopi, sekarang jadi manis banget, kayak banyak gula wanginya gitu. Akhirnya saya bilang ganti deh produknya deh, pakai produk kopi yang lain, diganti produk kopi yang lain, saya cocok juga. Sebulan 2 bulan, berubah lagi. Berubahnya bukan berubah wanginya, tapi kok jadi hilang wangi-wangiannya. Tadinya wangi kopi itu strong, sekarang warna kopinya jadi lemah banget dan hampir nggak kecium. Saya sampai bingung, saya tungguin sebulan, di refill lagi, tungguin sebulan lagi, loh nggak berubah juga. Wanginya hanya kecium ketika jadwal penyemprotan, karena alat itu tuh dijadwal ibu-ibu ya, jadi nggak selalu nyemprot setiap jam, jadi ada jamnya, kita bisa atur pilih jam berapa. Ketika disemprotkan kecium, tapi ketika sudah lewat jamnya hilang. Sebelumnya nggak begitu, disemprotkan, ketika jam nggak disemprot tuh masih ada wangi-wanginya, karena kopi itu strong banget kekuatan wanginya. Nah, ketika saya komplain ini yang saya pertama nih komplain. Jawaban mereka apa? Jawaban mereka itu, oh kok mungkin kok udah imun kali. Duh, itu jawaban yang paling sebetulnya paling sederhana, paling gampang dari mereka, tanpa mereka mau mereka cek dulu gitu. Mereka mau analisa dulu nih masalahnya apa gitu. Mereka datang belum, mereka ngomong mungkin kok udah imun. Saya bilang, aduh, kayaknya enggak deh, karena kopi itu strong banget, nggak mungkin saya sampai imunnya sampai sebegitunya gitu. Kalau saya imun mungkin ketika saya nyium bau kopi tadinya 90%, sekarang jadi 70%, ya oke lah. Tapi ini dari 90% jadi hilang baunya gitu. Nggak ada di jam-jam tertentu, itu nggak ada. Akhirnya saya kekeh, nggak ada, saya yakin bukan masalah saya imun, mending datang langsung cek. Nah, ketika orangnya cek itu, kabel USB-nya longgar dong ternyata. Jadi si mesin itu entah jalan, entah kadang jalan, entah enggak, tapi kabelnya longgar, sehingga pas saat datang itu nggak berfungsi. Nah kan bener kan gitu. Dan saya tuh udah kecewa yang pertama kali karena baunya nggak ada. Kedua, saya kecewa dengan cara mereka menjawab komplainan saya. Nah itu yang membuat saya tuh udah berpikiran, duh males ya kayaknya kalau kayak begini, ini jangan dilanjut lagi gitu ya. Karena saya bilang ini ada yang something wrong gitu. Dan akhirnya ketahuan masalahnya di sana. Ya udah deh, akhirnya dibetulin. Nah ini udah jalan berapa minggu di rumah saya. Akhirnya udah setiap kali penyemprotan kecium, tapi di luar penyemprotan wanginya hilang lagi. Jadi memang tetap nggak se-strong sama yang pertama. Ini saya masih merasa kecewa. Mungkin saya mau kembali lagi ke aroma yang pertama berikutnya gitu. Nah, yang saya ambil jadi moral story-nya gitu ya, ibu-ibu ya, Bu Dokter. Saya di restoran karena saya merasakan sebagai pribadi itu, kalau istilahnya dulu itu pelanggan adalah raja, buat saya sih zaman sekarang nggak selalu begitu ya, bahwa kita yang punya tempat, kita yang punya rules, konsumen kita ya harus ikut aturan. Tetapi ketika memang ada ketidakpuasan dari konsumen, alangkah baiknya kita memperlakukan dia itu seperti raja, atau kita prioritasin utama, karena bisa jadi masukan atau komplain itu jadi masukan yang positif buat kita. Gitu ya, karena seperti yang tadi itu aroma ternyata alatnya yang rusak. Maksudnya dia sebelum dia menyatakan kepada saya bahwa saya imun, lebih baik dia baik kok, saya cek dulu ya nanti ke rumah masalahnya di mana, dia cek gitu. Itu jauh lebih baik. Jadi tidak langsung dalam tanda petik offense terhadap komplainan saya, tapi dia cek dulu baru dia kasih input nanti. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ke depannya memiliki beberapa konsumen, ketika ada konsumen komplain itu wajar. Itu hal yang sangat wajar. Enggak kayaknya rasanya nggak mungkin kita baru mulai usaha terus nggak ada komplain. Kadang-kadang perusahaan yang besar juga bisa aja ada komplain. Yang terpenting jangan sampai konsumen kita tuh komplain untuk yang kedua kali. Jadi ketika sudah komplain sekali, cepat
tangani secara profesional, jangan sampai dia komplain yang kedua kali. Karena kalau sampai udah komplain yang kedua kali dan dia masih nggak puas, berarti mau komplain ketiga kali. Nah, nanti akhirnya muncullah review yang nggak bagus di Google, di medsos, karena dia nggak puas, nggak ada solusi untuk masalah itu. Tapi kalau ketika ada komplain dan kita cepat-cepat tangani komplainnya, ini saya ada kasih satu contoh lagi ya, saya masih ada waktu 10 menit lagi. Saya waktu itu punya tetangga, Bapak Ibu, ini bukan jualan barang, tapi dulu saya punya tetangga, saya sudah tinggal di situ, tetangga itu baru mau ngebangun rumah. Nah, ketika rumahnya tengah-tengah bangun, bunyinya kencang sekali, buat saya maklum, karena saya udah dapat pemberitahuan, saya udah tanda tangan izin tetangga, ya udah, saya terima aja. Padahal saya punya bayi waktu itu, bayi baru berapa bulan, tiap kali ada getok-getok di bangun rumahnya, anak saya bangun, nangis gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga kita toleransi, hidup bersama-sama kan gitu ya, kita toleransi, nggak jadi masalah. Tapi satu ketika saya pulang dari pergi, saya pulang ke rumah saya air semua isinya, hampir sepertiga rumah saya air semua. Saya bingung, ini air dari mana? Saya telusurin, ternyata dari lantai 2. Lantai 2 saya itu ada dak saya itu ada pembuangan air saya kotor semua, ketutup sama sisa-sisa bangunan dari sebelah. Jadi jatuh tuh sempen, pasir segala macam jatuh, ketutup. Air nggak bisa turun, akhirnya airnya turunnya ke lantai 1 saya, basah semua. Aduh itu ampun, saya harus beresin barang, bersihin. Saya tuh kebetulan di rumah tidak ada pembantu, tidak ada suster. Jadi saya tipenya memang dengan istri yang senang ngerjain semuanya sendiri, nggak senang ada orang asing di rumah gitu. Jadi kita kerjain sendiri, bersihin repot. Terus kita sampein tuh, kita foto, Ci, kok ini sorry di rumah saya ini banjir, ternyata penyebabnya ini gitu. Mungkin untuk nanti dari mandornya lebih hati-hati aja karena bisa sampai begini, barang-barang saya beberapa ada yang rusak lagi, tapi udah deh nggak jadi masalah, saya cuma nyampein aja, mudah-mudahan ke depannya bisa diinin karena kan ini tetangga gitu. Nah, ternyata saya kaget. Respon dari si tetangga ini cepet banget, langsung dia telepon, kok aduh maaf, ini salah dari saya kirim orang sekarang juga untuk bersihin. Saya bilang nggak usah, udah nggak usah, biarin kita udah kerjain sendiri kok, udah kita jangan dia memaksa. Akhirnya setelah dia telepon berapa menit dianya datang, dia bawa pegawai dari sebelah 2 orang, dia bersihin di atas. Saya bilang udah nggak usah, dia bersihin, udah nggak apa-apa, ini tanggung jawab saya. Dia bilang saya udah dikasih izin ngebangun, udah ngerepotin, jangan sampai ini jadi masalah lagi. Akhirnya dia ngobrol, kenalan, pegawainya bersih-bersih, udah beres. Karena barang saya di atas itu berantakan, karena saya memang waktu itu nggak punya tempat yang proper gitu ya, jadi berantakan. Akhirnya setelah besokan 2 harinya, dia bilang, kok ini saya mau bantu sekali lagi. Barang-barang kok kan di atas banyak, terus banyak yang rusak juga. Mungkin rusak juga karena disimpannya di lantai. Saya mau bantu ya. Ini saya udah beliin rak katanya. Dari SH2 saya beliin 2 rak untuk barang-barang kokoh supaya amit-amit kalau kejadian lagi banjir nggak sampai barang-barangnya rusak karena disimpan di rak. Waduh, luar biasa. Itu saya lihat rak itu tahun 2000 berapa ya? Waktu pindah 2007. Harga rak itu mungkin ada 2 jutaan kali, 2,5 juta dia kasih. Nah, yang saya lihat itu rasa peduli dari tetangga ini tuh benar-benar luar biasa gitu. Dan akhirnya perasaan yang kita tadinya kesel, sebel, itu terobati dan malah hilang, dan akhirnya sampai hari ini kita jadi teman. Karena bagaimana cara dia menangani tetangganya gitu, bagaimana menangani keluhannya. Nah, ini luar biasa banget dan saya pakai terus sampai hari ini untuk perusahaan saya, untuk saya pribadi ketika ada orang yang kecewa, kita harus cepat. Jangan kita menghindar atau kita self defense, membela diri, membela produk kita, membela jasa kita, akhirnya tabu kecewa yang kedua kali karena kita offense banget, kita defense banget, kita nggak mau produk kita salah, kita nggak mau ditegur, kita nggak mau dikoreksi. Nah, itu yang bikin kita akhirnya nggak bisa maju, dan mungkin konsumen kita akhirnya kecewa dan nggak pernah kembali lagi karena nggak didengerin. Nah, jadi buat saya ini promotion poin terakhir ini of word of mouth itu penting sekali, dan mungkin untuk para dokter juga yang sedang menjalani, saya rasa banyak sekali kan kalau kita di Bandung itu gitu ya, kamu sakit apa? Pakai dokter siapa gitu ya? Oh, bagusnya dokter Anu. Nanti nanya lagi ke sini, oh bagusnya dokter Anu. Jadi dokter itu ternyata saya baru tahu banyak orang yang pilih-pilih dokter ya gitu ya, nggak cuma asal datang dengan dokter ini. Jadi ada dokternya ahlinya ini, spesialisnya sama, tapi si ini lebih senior gitu. Wah, apa segala macam. Ternyata kekuatan word of mouth itu berpengaruh banget untuk saya, untuk teman-teman saya itu berpengaruh banget. Sampai ada yang teman saya itu kecelakaan, patah tulang, ke rumah sakit ini, udah datang di situ, udah dicek di situ, udah siap-siap mau besoknya jadwal operasi, nggak jadi dong, gara-gara keluarganya ngomong bagus di dokter ini, pindah ke rumah sakit ini aja, pindah tuh dibawa karena word of mouth. Nah, ini kuat sekali. Jadi
Mungkin yang dari saya bisa siarkan pada pagi hari ini seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya siarkan juga bisa beberapa poinnya bisa berguna juga untuk para dokter sekalian untuk nanti ke depannya menghadapi usahanya, untuk kliniknya mungkin gitu ya kurang lebih. Terima kasih, sekian dari saya. Bu Tika, terima kasih. Terima kasih Pak Cliff untuk penyampaian materi yang luar biasa untuk hari ini. Rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembicara kita pada hari ini? Silakan. Izin bertanya, Pak Cliff. Silakan Ibu Sri. Baik, Bu. Iya, saya sebenarnya salah satu penggemar restoran Dapur Wangi. Saya biasanya ordernya tuh terong, Pak, terong goreng itu keren banget. Saya mau bertanya yang soal promotion tadi ya, Pak, yang word of mouth. Kebetulan klinik saya juga bisa berkembang dengan kekuatan itu. Cuman kadang sekarang itu si klien, maksudnya si pasien kadang memberikan review tapi tanpa ngomong dulu gitu. Jadi dia nggak ngasih dulu masukan secara langsung, terus tiba-tiba udah ngasih di Google review-nya angka apa sih bintang yang jelek gitu. Jadi kadang kita nggak bisa telusur ini kira-kira si pasien mana gitu yang ngasih bad review kayak gitu. Itu baiknya seperti apa ya? Maksudnya penanganan seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, Bu Sri. Bu Tika, saya coba bantu jawab ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, Bu, Ibu juga kalau nanti cari di review Google, sama Bu, saya juga kebagian bintang 1, Bu. Kayaknya kalau ada bintang 0, saya juga kebagian. Karena memang kadang-kadang kita nggak bisa hindari untuk orang kasih review ya. Bahkan kadang-kadang reviewnya tuh nggak relevan sebetulnya. Ada yang nyasar juga ada review yang kasih ke saya bintang 1 tuh kayak contohnya nggak cocok untuk tour guide nggak usah datang ke sini deh, nggak ada perhatiannya sama sekali, bintang 1 aja. Waduh, saya bilang ini ya. Kita kan divisi misi Pandanwangi itu menjadi rumah makan Sunda yang dikenal orang-orang di Indonesia dengan selalu mengedepankan rasa, pelayanan, kebersihan, dan kenyamanan bagi setiap pembeli tanpa membedakan ras, agama, usia, dan penampilan. Nah, itu visinya Pandanwangi. Kenapa saya hafal? Karena saya dengan manajemen yang buat dan semua karyawan saya harus hafal visi Pandanwangi supaya kita tahu kita tuh terarah visinya kemana. Nah, selalu memberikan yang terbaik dalam hal rasa, pelayanan, kebersihan, dan kenyamanan tanpa membedakan ras, agama, usia, dan penampilan. Jadi di mata Pandanwangi itu buat kita, mau Bapak Ibu itu dokter, mau Bapak Ibu itu supir, mau Bapak Ibu itu tour guide, kita perlakukan sama, kita kasih servis sebaik mungkin. Jadi untuk tour guide itu kadang-kadang memang kita susahnya mereka tuh pengen minta privilege yang kita nggak bisa berikan. Misalnya dia udah bawa tamu nih tiba-tiba ngedadak 20. Ini lagi waiting list nih, kita lagi penuh, semua orang ada antri nunggu, dia pengen cepet-cepet semisalnya gitu. Dia pengen masuk saat ini juga karena dia pengen servis tamunya. Kita bilang nggak bisa, waktu tunggu. Akhirnya dia ngerasanya nggak diprioritasin. Atau mungkin ketika tamunya udah masuk, dia tiba-tiba kita minta jatah makan deh untuk supir sama kenek 2 orang, yang dia bawa 10 orang, tapi dia minta jatah untuk supir sama kenek, dan dia ngedadak lagi gitu. Itu kan saya tuh di dalam manajemen saya tuh kita nggak bisa membedakan orang seperti itu. Buat kita semua tamu sama, semua tuh harus datang ngikutin aturan. Kalau mau beli. Kalau minta gratis tuh kita nggak bisa dalam tanda petik gitu ya. Mau tour guide, mau yang minta sumbangan tuh nggak bisa. Semuanya harus ada izin dari saya. Jadi ketika manajemen, supervisor manajemen ada masalah itu dan mencoba menghubungi saya, jadi dalam arti kata mempending permintaan tour guide-nya udah keburu bete dan akhirnya nggak peduli dia makan di luar, kasih review 1. Nah buat saya tuh kejam banget ya, kok terlalu banget ke kita seperti itu gitu ya. Padahal kalau kita dibicarakan baik-baik, kita sesuaikan, kita juga bisa kasih komplimen untuk mereka gitu. Karena memang ada hitung-hitungannya juga, apalagi kalau memang tamu yang dia bawa lebih dari 20 gitu kan. Dia bantu bawa tamu dan tentunya ada omset, kita juga ada lebih, kita bisa share sama mereka. Nah memang kebetulan Pandanwangi juga Bu, kita juga tidak targetnya menargetkan pariwisata, karena pariwisata itu kadang-kadang dari Jawa Timur, dari Bali, dari Jawa, Sumatera, mereka tuh bukan target utama kita, meskipun kalau mereka datang kita senang, tapi bukan target utama karena kita tuh butuh target yang daily sebetulnya, orang-orang dekat yang tiap hari bisa datang ke Pandanwangi. Kalau mereka datang hanya ketika pas liburan atau pas weekend, ngebrok semua, kita repot. Weekendnya kita bagus, tapi weekday-nya kita sepi. Jadi memang bukan target utama, tapi kan konsumen kita nggak ngerti dan kadang-kadang mereka tuh nggak komplain tiba-tiba bintang 1. Nah balik lagi mungkin ke pertanyaan
Ibu Sri jangan terlalu berkecil hati, sama kayak saya rasa semua perusahaan tuh pasti mengalami yang namanya hal seperti ini. Kita nggak bisa hindarin. Tapi yang bisa kita lakukan khususnya untuk tamu kita utama itu adalah servis kita tetap harus yang terbaik dulu deh. Kalau kita lihat ada masalah, kita cepat tanggulangin. Jangan sampai karyawan kita nggak peduli. Karena kadang-kadang gini, Bu, kita sebagai owner, kita tuh peduli banget. Tapi karyawan kita, kalau nggak kita didik, nggak kita ajarin, mereka tuh nggak akan peduli dengan yang namanya komplain customer. Nggak ada customer, mereka lebih seneng. Sepi, nggak banyak kerja. Ada customer, mereka capek jadi repot. Ada customer yang cerewet, lebih pusing lagi mereka nanganin. Ini customer lagi rame. Mungkinkah customer itu tidak bisa terlayani karena klinik kita atau tempat makan atau tempat usaha kita sedang ramai dan kita nggak punya waktu karena nggak ada orang khusus. Kalau di saya itu ada orang khusus, Bu. Jadi ketika ada komplain, panggil waiter biasanya. Waiter itu nggak boleh menangani komplain. Jadi waiter itu harus menyampaikan kepada supervisor. Kalau supervisor nggak ada manajer. Supaya apa? Supaya penanganannya itu bisa baik. Karena kadang-kadang restoran kita ketika sedang hektik, lagi penuh kondisinya, kalau kita panggil waiter, waiternya bingung mau ngapain karena kita nggak mempersiapkan waiter menghadapi konsumen. Dan kita jadi kekurangan waiter untuk operasional. Jadi akhirnya chaos tuh di rumah makan. Akhirnya saya siapin bahwa kita kalau ada masalah harus level supervisor yang menangani. Karena supervisor itu terlepas dari pekerjaan operasional. Jadi ketika ada masalah, cepat-cepat supervisor. Kalau bisa sebelum ada komplain, ada masalah muncul, cepat supervisor yang maju. Cepat manajer yang maju supaya bisa penanganannya sesuai. Karena supervisor dan manajer diberikan wewenang dan diberikan pengetahuan untuk menghadapi masalah customer. Tapi setelah kita coba sempurna itu tetap, Bu, ada bintang 1 yang mereka tuh tamunya kita sebut tamu yang tidak loyal. Kalau tamu yang loyal itu, Bu, makan ada masalah dia komplain supaya ada perbaikan ke kita. Kita masukin kategorinya kategori tamu loyal. Tapi tamu tidak loyal itu tamu yang datang dia ada masalah, dia pulang dengan keluhan tapi dia nggak mau sampaikan komplain dan tiba-tiba kasih review. Nah, itu yang kita nggak bisa hindarin. Tapi ketika ada review bintang 1, saya selalu coba balas. Jadi kalau ibu-ibu nanti cek di Dapur Pandan Wangi ada bintang 1 atau bintang 2 misalkan atau ada komplain, saya itu cepat respon. Supaya kalau mereka mau kita tanganin lebih lanjut, kita bisa lanjutin. Nanti kita bisa kasih komplimen untuk penggantian kerugiannya. Kalau ibu itu memang ada kerugian, dan kita bisa juga minta maaf, atau kita juga bisa undang kembali, kita kasih komplimen apa. Itu ya penanganan yang kita bisa coba. Minimal ketika ibu ada bintang 1 di medsos atau di Google, kalau ibu respon, itu juga dilihat orang lain. Bagaimana ibu merespon. Dari situ, orang yang melihat yang tadinya berpikir negatif karena lihat bintang 1 bisa berubah, Bu. Karena ibu sudah merespon di situ. Jadi, saya rasa komplainan itu wajar terjadi dan bisa jadi nggak ada keluhan ke ibu langsung lewat Google. Tapi kalau ibu respon di situ di Google juga, itu bikin image ibu atau perusahaan ibu itu jauh lebih baik. Dan alangkah baiknya ibu memang mempersiapkan 1 orang atau 2 orang staff di situ yang memang ketika ada masalah harus orang ini yang maju yang sudah dipersiapkan supaya penanganannya bisa tepat. Karena kadang-kadang kalau bukan orang yang tepat, Ibu ya, yang saya tadi bilang, udah komplain sekali, ditanganinnya sama waiternya masih baru nih, baju hitam putih gitu, Bu ya, masih training, dia mau coba nanganin masalah, ternyata salah juga cara nanganinnya, komplain lagi yang kedua kali. Nah, akhirnya komplain kedua kali, udah deh, ngambek masih tamunya susah. Kalau udah komplain kedua kali, level supervisor, manajer pun susah. Kadang-kadang saya owner sendiri harus turun. Pernah kemarin terakhir saya sampai harus turun karena ada satu miskom antara manajer dengan tamu. Mungkin kurang lebih begitu, Bu Sri, pengalaman saya. Maaf agak panjang jawabnya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Bu. Terima kasih Pak Cliff untuk jawaban yang luar biasa ya Pak Cliff. Mungkin yang disampaikan Pak Cliff memang benar sekali ya. Kalau Pak Cliff yang disampaikan oleh Pak Cliff kan itu secara di lapangan ya Pak Cliff, tapi itu sangat sesuai dengan teori-teori yang ada di pemasaran. Cuma memang untuk teori mengenai complaint handling ini tidak dibahas di mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi memang ada mata kuliah khusus yang membahas tentang manajemen hubungan pelanggan. Biasanya kalau tentang komplain itu ada di manajemen hubungan pelanggan atau di mata kuliah manajemen jasa. Jadi memang untuk teorinya sendiri memang kita tidak bahas di manajemen pemasaran untuk kali ini ya, karena manajemen pemasaran memang hanya dasarnya saja. Mungkin nanti ke depannya, mungkin semester-semester berikutnya kalau memang dalam programnya memang ada mata kuliah yang memungkinkan untuk membahas tentang manajemen hubungan pelanggan atau manajemen jasa, mungkin akan lebih relate ya untuk ibu-ibu yang mungkin bergerak dalam bidang jasa ya pekerjaannya. Nah, mungkin apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Cliff? Izin bertanya, Ibu. Silakan Bu Citra, Dr. Citra.
Iya, pertama-tama saya meminta maaf ya Pak ya. Tadi suara saya terbuka terus, laptopnya error Pak. Enggak apa-apa, Dok. Mohon maaf jadi terpotong. Iya. Saya malah ngarepin tadi dokternya mungkin bisa sambil nyanyi gitu, menghibur gitu. Oh iya, laptopnya error kebetulan buka sendiri Pak. Iya, Ya, nggak apa-apa, Dok. maaf Ya, Ibu. oke. Maaf Pak. Tadi saya mendengarkan ya Pak, tipe bisnisnya itu hampir sama seperti saya yang tidak suka mengontrak ya. Jadi meminjam kepada bank, lalu membeli tanah untuk dibangun. Tapi yang saya bingungkan gitu, bagaimana sih Pak, kan kalau kita menghitung ya gimana caranya kita bisa membeli tanah lalu membangunnya, itu menghitung nanti bagaimana penghitungannya kepada kitanya itu yang menurut saya sedikit sulit. Karena untuk pinjaman ke bank itu kan memerlukan cicilan per bulan yang cukup besar juga. Untuk membangunnya juga cukup besar juga, itu yang menjadi kesulitan saya, yang pertama. Karena hampir sama seperti saya yang suka minjem ke bank gitu Pak. Yang kedua, ini kan usaha keluarga ya Pak ya. Nah, pernah Dokter Sri teman saya nanya ke gini kepada saya, bagaimana sih kita menggaji diri kita sendiri kalau itu usaha keluarga gitu ya Pak ya. Nah, saya tuh bingung Pak mau menjawab apa jawaban Dokter Sri itu. Apakah Bapak bisa menjawab jawaban itu Bapak? Karena saya tidak bisa menjawab gimana kita menggaji diri kita sendiri ketika kita yang punya kliniknya ya Dokter Citra. Saya bisa bingung untuk menjawab Dokter Sri. Bapak bisa menjawab pertanyaan saya Pak. Terima kasih Baik, Pak. baik, makasih, Dok. Iya dokter mungkin mirip sama saya ya, bisnis keluarga ya, makanya agak cocok nih untuk ini topik pembahasan. Mungkin saya bahas poin nomor 2 dulu ya. Jadi betul waktu itu saya juga memang nggak nuntut sih untuk masalah gaji dengan orang tua itu, ya udahlah percaya aja berapa yang didapat juga udah cukup. Kebetulan saya juga waktu itu masih part time, saya MC juga untuk acara-acara wedding, ulang tahun, saya main band juga, ngamen juga kadang-kadang di kafe-kafe tiap hari Sabtu Minggu gitu. Terus termasuk saya juga masih ngajar di sekolah-sekolah juga, jadi saya udah punya pendapatan sendiri saat itu part time. Jadi ketika saya gabung ke restoran itu saya sambil jalan, tapi di tengah-tengah perjalanan karena waktu itu mau pindah, orang tua saya minta kamu harus stop aktivitas yang lain supaya bisa fokus sama restoran ini, karena kita pengen semua manajemen dipegang sama saya gitu, pengen waduh saya bilang semua manajemen pegang. Oke, sejauh apa nih harapannya? Nah waktu itu ada konsultan tuh, kita ngobrol ke sana sejauh apa harapannya untuk saya mengelola perusahaan. Akhirnya punya obrolan, oke, sepakat. Ayah saya mau gaji saya. Nah, gaji saya berdasarkan apa? Waktu itu ya tergantung jabatannya apa. Dulu itu yang saya pegang tuh jabatannya saya GA manager, terus HRD manager, terus restoran manager, terus general manager. Jadi saya pegang 4. Kenapa bisa banyak gini? Sebetulnya memang lebih baik kalau setiap bagian ini adalah ada orangnya sendiri. Hanya karena waktu itu perusahaannya masih kecil dan mau pindah ke yang lebih besar, dan kita juga pengen mengefisiensi, dan dirasa juga waktu itu coba aja dulu deh, mungkin masih ke handle. Jadi akhirnya saya pegang 4 jabatan ini. Nah, kurang lebih ketika saya pegang 4 jabatan ini dan memang masih bisa berjalan gitu ya. Nah, setiap jabatan ini dengan perhitungan orang tua saya itu masing-masing ada gajinya di total. Jadi selayaknya manajer HRD gaji berapa, selayaknya manajer GA berapa, selayaknya manajer di total. Misalnya katakanlah gitu ya, gajinya misalnya dengan 4 ini misalkan 2,5 juta masing-masing 10 juta gitu. Nah, karena dirangkep dan mungkin nggak bisa maksimal semuanya, mungkin orang tua saya kasih udah deh 5 juta aja karena dirangkep untuk mewakili semua. Tapi karena anak sendiri gitu ya, karena anak sendiri udah deh lebihin mungkin jadi 7,5 juta aja gitu, jadi 7,5 juta tiap bulan gitu. Tapi hitungannya itu karena saya megang 4 jabatan ini. Jadi sebetulnya ketika saya melepas salah satu, misalnya GA manajernya saya lepas, saya harus lepas gaji saya untuk menggantikan GA manager, termasuk gantiin HRD manager, restoran manager, dan general manager. Nah, tapi karena saya juga mengelola secara keseluruhan dan sebagai pewaris tahta gitu ya, tanda petik, karena ini keluarga nanti ke depannya, setelah berjalan setahun 2 tahun dan ternyata berjalan cukup baik nih rumah makannya, artinya apa, respon customer-nya baik, kelihatan ada progres juga, karyawan yang tadinya 26 bertambah 90, servisnya makin baik, seragamnya lebih baik, penyambutan tamu lebih baik. Sekarang ada kursi waiting list, yang tadinya kalau tamu berebut meja, sekarang kita ada waiting list, kalau nunggu tuh tamu ditahan dulu oleh waiter supaya tamu bisa sabar, dicatat urutannya. Terus program
kita tadinya ordernya by kertas, sekarang diganti jadi by Android, udah gitu. Tadinya perekrutan itu kita by lisan, sekarang perekrutan itu isi form, udah gitu kita interview, setelah interview kita ada training system, nanti ada terminasi, pokoknya kita bikin sistem satu persatu. Nah, berjalan setahun 2 tahun, respon kita kan cukup bagus tuh hasilnya. Akhirnya orang tua saya itu kasih sharing profit sama saya. Jadi ada di luar gaji itu ada juga sharing profit gitu. Nah, berapa profitnya? Berapa persen tergantung, itu tergantung kerelaan keluarga masing-masing gitu ya. Itu saya nggak pernah minta, memang dari keluarga karena melihat kinerja di kita. Jadi mungkin Bu untuk penggajian kita harus lihat ambil normalnya, umumnya gitu. Kalau kita berbicara UMR nih, memang UMR Kota Bandung nih luar biasa, 4 juta dan masih mau naik lagi nanti ke 4.200.000. Ya minimal satu jabatan itu UMR 4 juta sebetulnya itu kan untuk upah minimum ya, buruh sebetulnya upah minimum level operasional yang paling bawah. Jadi kalau berbicara manajer atau supervisor itu pasti harus di atasnya seharusnya gitu ya. Nah, beda berapa ya tergantung perusahaan, mau beda 500, sejuta, 2 juta, nilainya nggak bisa saya yang tentuin. Mungkin Ibu yang lebih paham untuk kondisinya. Nah, ketika Ibu menjabat di sana, jabatannya sebagai apa? Apakah sebagai owner kah, sebagai manajer kah, sebagai general manager kah, sebagai apoteker kah, sebagai apakah mungkin ada bagian-bagiannya. Semakin banyak jabatan yang Ibu pegang, mungkin untuk tuntutan gaji yang Ibu bisa minta, ya mungkin bisa lebih besar gitu. Karena suatu hari kalau Ibu meninggalkan melepaskan bagian itu, Ibu merekrut orang, dananya tuh harus tetap ada untuk menggaji orang itu gitu. Mungkin kalau dari saya poin kedua begitu ya Bu. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh lanjut. Nah, untuk poin ke-1 itu tadi, maaf Bu Citra, boleh diulang lagi nggak? Saya nggak salah nangkep yang poin ke-1-nya. Itu sama kayak Bapak, sering minjem uang ke bank gitu ya Pak ya, Yang ke bank ya? iya, karena saya tidak berpikir untuk mengontrak gitu kan. Ada Ya, beberapa cuman teman ngitungnya saya tuh, gimana gitu Bu ya? iya, ada beberapa teman saya tuh memilih bisnis, saya nggak mau beli sesuatu gitu, Iya, karena punya 5 skincare ini ngontrak semua gitu, saya iya, nggak iya. mau membeli gitu, karena menurut beliau kalau membeli itu memerlukan budget yang sangat besar. Dia Oke. memiliki 5 cabang, tapi 5 cabang itu semua ngontrak. Kalau saya enggak, saya lebih suka seperti Bapak, membeli dan meminjam ke bank, lalu saya pakai uang tunai untuk membangunnya gitu. Oke, oke. Tapi Oke, Bu. gimana cara menghitungnya dan menurut Bapak strategi yang tepatnya apa mengontrak, apa membeli seperti saya? Karena saya tipenya tidak suka mengontrak gitu, Pak. Iya, oke, baik. Oke, terima kasih Bu Citra. Jadi kalau untuk ngontrak sama membeli memang balik lagi gimana kapasitas kemampuan masing-masing. Mungkin lebih ke kalau Ibu Citra itu lebih ke sekarang kemampuannya ada di mana, apakah saya mampu atau enggak untuk membeli. Karena sebetulnya kalau untuk kontrak sama beli yang terutama bikin beda sebetulnya gini sih Bu, kalau buat saya pribadi. Tetap aja dua-duanya itu memerlukan uang. Kontrak tuh perlu uang. Semakin banyak kontraknya uangnya cukup besar. Untuk membeli dan membangun perlu uang. Jumlahnya nominalnya lebih besar lagi. Hanya bedanya ketika misalkan kita berbicara misalkan masalah kalau kontrak itu jangka waktunya biasa terhitung pendek dan nanti akan ada kenaikan harga kontrak. Dan ketika kita kontrak itu kita berpikir kalau sampai ada apa-apa resikonya kecil. Jadi bisnis kita ini bisnis penuh resiko atau bisnis yang sudah yakin pasti jalan. Nah, dari sini dulu nih. Menurut saya kita harus cek dulu produk kita itu seberapa kuat produk kita. Jadi kalau misalkan seperti Indomaret, Alfamart saya lihat itu ya, mereka bisa buka cabang di mana-mana. Kadang-kadang jarak antara Indomaret sama Indomaret juga dekat, bukan di mana-mana dan mereka semua nggak beli. Ada yang beli, ada yang kontrak juga, nggak semuanya mereka beli. Nah, kenapa saya lihat mereka kontrak? Karena mereka berpikir gini, coba, dana mereka cukup banyak, buat mereka kontrak itu murah, kalau sepi tinggal tutup. Gitu. Kalau yang bagus pertahanin, beli kalau perlu. Mereka buka, karena modal mereka cukup kuat. Jadi kontrak itu untuk mereka salah satu strategi cek pasar gitu. Karena bisa jadi kadang-kadang teori yang sudah kita pelajari itu nggak sesuai. Ini secara teori ya, tempatnya udah sesuai keramaian, udah bla 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 bla, ternyata nggak sesuai. Pas kita buka ada aja Bu, namanya juga kita pengusaha selalu ada risiko, nggak ada yang menjamin 100%. Bahkan yang ketika saya sampaikan teori saya pun juga belum tentu 100%. Jadi kalau Ibu merasa resikonya terlalu besar, produk saya ini nggak unik, produk saya ini umum, dan takut ada pesaing yang tiba-tiba muncul, kan kalau udah kontrak Bu, tiba-tiba muncul pesaing besar sebelahan gitu ya, side to side gitu Bu ya, bahasa Sundana sabelahan gitu ya. Ini udah buka klinik sebelah, tiba-tiba buka lebih gede, kan kita repot kalau kita punya sendiri gitu.
mau dijual nggak gampang, kita pertahanin, kita repot. Kalau kontrak kita tinggal pindah, kontrak tinggal pindah. Nah, tapi kalau produk kita unik, kayak saya makanan, kenapa kayak saya berani beli? Karena produk kita tuh unik. Makanan tuh kita bikinan sendiri, dan kita nggak ada pesaing. Waktu itu ayam ungkep tuh nggak ada pesaing, sambal jengkol nggak ada pesaing, ceker bacem nggak ada pesaing, terong raos nggak ada pesaing, sop ikan kuah merah nggak ada pesaing. Karena kita bikin produk sendiri, makanya kita berani buka tempat. Kalaupun di sebelah kita tiba-tiba ada buka rumah makan besar, Sunda juga, kita nggak khawatir karena produknya beda gitu. Jadi untuk jenis kuliner makanan Sunda Pandanwangi kita berani beli karena kita punya keunikan produk yang kuat. Tapi kalau seandainya saya hanya jual ayam goreng, tahu tempe, timbal komplit biasa, untuk beli tempat mungkin saya akan pikir 2 kali 3 kali karena investasinya besar sekali dan mudah sekali saya untuk disaingin. Kenapa nggak kontrak aja? Jadi kalau sepi tinggal pindah. Ada yang ramai pertahanin, kalau sepi tinggal pindah gitu. Karena kalau ayam goreng itu kadang-kadang orang nggak perlu cari yang terlalu enak, asalkan ayam sambal makan aja, yang jaraknya dekat. Orang nggak mau. Kalau orang kerja itu punya waktu sejam, dia harus makan dari selatan ke Dago, cari ayam goreng yang biasa aja. Kalau cari ayam goreng biasa aja, cari yang dekat. Akhirnya berarti apa? Nggak perlu tuh, saya beli tempat jauh-jauh di Dago yang bagus, supaya ngedatengin orang selatan makan ayam goreng. Mendingan saya bukanya daripada satu investasi yang gede, mending saya punya 5 kontrakan. Satu modal buka tempat usaha itu bisa punya 5 kontrakan daripada satu di Dago, belum tentu orang mau karena produk saya nggak unik. Mendingan saya punya 5. Misalkan Bapak Ibu sampai sekarang gitu ya, kita ngelihat tukang nasi goreng di mana-mana, Bapak Ibu nasi goreng tuh menjamur di mana-mana. Daripada bikin nasi goreng paling enak se-Bandung kan susah. Kita buka rumah makan nasi goreng paling enak se-Bandung susah. Karena banyak yang enak juga banyak. Udah aja mending bikin nasi goreng biasa, tapi Bapak Ibu punya 100 gerobak. Kebayang nggak? 100 gerobak nyebar di Bandung gitu ya. Semuanya bisa ngasih untung setiap bulan 1 juta aja. Kali 100 gerobak, 100 juta. Modal gerobak, Bu, 7 gerobak, 1 gerobak misalkan modal 10 juta, kali 100 juta, 1 M. Nah, 1 M sekarang kalau mau bikin rumah makan nggak cukup, Bu. Beli tanahnya doang nggak cukup. Sama ngebangun apalagi punya karyawan, repot. Nah, akhirnya kalau kita mau jual nasi goreng yang biasa aja, nilai 60 gitu standar, saya mah mendingan kontrak tempat nyewa aja, buka gerobak, nyewa tempat aja gitu. Lebih enak nyebar di mana-mana, kita bisa tarik orang dari mana-mana. Tapi kalau produk kita unik, produk kita kuat, mendingan beli tempat, investasi di sana supaya bertahan, establish, orang percaya, kita nggak berubah-berubah 10 tahun, 20 tahun tetap di situ tempatnya, orang percaya. Kalau dari saya sih mungkin begitu ya, Bu Citra. Nah, kalau perhitungannya untuk ke bank, Bu, yang paling utama, Ibu harus bisa ngitung dulu kurang lebih waktu BEP-nya, Bu. Jadi produk yang Ibu punya, kalau bisa Ibu harus bisa bikin master plan-nya dulu dengan kapasitas Ibu, penjualan Ibu, dengan modal Ibu, kira-kira maksimal penjualan berapa. Kalau kita restoran gampang, Bu. Misalkan kapasitas kita awal tuh Cimahi 80 meja nih, 80 orang okupansinya. Anggap aja rata-rata Senin sampai Minggu, Sabtu Minggu ramai, Senin sampai Jumat nggak mungkin penuh. Jadi anggap kita okupansinya itu rata-rata 50 deh. 50 itu bisa 2 kali putaran, satu shift. Berarti 100 orang. Di shift pagi 100 orang, di shift malam. Oh enggak deh, kalau siang 100 orang, kalau malam lebih sepi, mungkin 70 orang. Berarti 170 orang okupansi kita rata-rata sehari. Dikali itu, seorang makan misalkan berapa? 30.000. Kita dapat tuh hitungannya, oh berarti omset kita sehari segini, sebulan segini, potong operasional cost, potong biaya biaya material semua, kita punya untung berapa kira-kira kalau ideal. Oke, kita punya untung segini. Cukup nggak untuk kita bayar cicilan kita? Ada lebih nggak untungnya? Karena cuma buat bayar cicilan doang tapi nggak ada untung, wah kita repot juga gitu ya. Buat ngegaji diri sendiri nggak ada. Nah, kalau dari hitungan dari situ aja mepet, Bu, berarti kita belum mampu untuk beli tempat karena nggak akan mampu kebayar cicilan. Nah, kalaupun kita hitung mampu, nah itu kan kita hitung kalau rame. Okupansinya kalau ideal, kita ambil 70%. Nah, gimana kalau ternyata turun ke 50% atau 40%? Karena kita harus ada spare. Target kita di situ, tapi kita harus ada spare, Bu. Jadi anggaplah target kita 170 orang. Terburuknya, Bu, kita cuma bisa dapat setengahnya, 85 orang katakan gitu. Nah, kita ada di titik mana nih, Bu, ngitungnya? Pendapatan kita berapa, masih ketutup nggak nih biaya cicilannya? Kalau nggak ketutup, berarti bahaya. Buat saya sih begitu. Jadi dari target kita, sampai 50%, bahaya nih gitu. Nah, kalau kita pengen, udah deh pede, saya yakin bisa 50% lebih. Nah, berarti Ibu harus siapin dana kekuatan untuk Ibu berani investasi di promosi. Karena kalau kita kuliah itu, selama ekonomi manajemen, tetap promosi itu yang terutama. Kenapa, Bu? Karena itu ujung tombak untuk menarik
customer datang. Karena makanan produk klinik itu Bu bukan produk yang bisa dilihat orang suka langsung beli Bu. Nggak kayak contohnya apa ya, kalau misalnya kita lihat baju bagus dikasih tahu material bahannya apa, orang beli langsung, online pun bisa. Tapi makanan tuh orang nggak pernah tahu itu enak kalau dia nggak coba langsung. Nah, jadi marketing itu penting banget karena dia harus gimana caranya membuat orang itu berpikir bahwa makanan kita itu enak tanpa coba. Nah, itu susah. Jadi fotonya harus bagus, harus menarik, harus ada testimoni yang menarik, mouth to mouth-nya harus bagus supaya orang mau datang. Sama mungkin sama produk ibu di klinik anti aging gitu ya. Untuk mendatangkan orang itu kayaknya nggak mungkin orang tiba-tiba lihat iklan tiba-tiba datang ke ibu, kayaknya kecil banget kemungkinannya. Sama kayak saya restoran makanan Bu, lihat ngelewat terus mau coba, kecuali fotonya benar-benar bagus, dikemas dengan bagus. Anti aging itu bikin iklannya yang benar-benar bagus, yang A to Z kebutuhan dari customer apa semua ada di sana gitu. Nah, itu tuh ibu perlu investasi besar di situ menurut saya. Ibu perlu fokus di sana supaya kalau memang ibu tetap mau beli supaya ibu hitungannya nggak rugi, ibu investasi di sana untuk promosi kuat supaya customer itu bisa datang cepat di atas 50%. Nah, waktu itu kalau ayah saya sendiri, Bu, kenapa berani beli tempat? Karena waktu itu pasti punya usaha otomotif, Bu. Jadi mungkin ini ada yang sedikit saya ceritain ya, share Ibu ya. Karena masih ada usaha yang jalan, usaha utamanya waktu itu mobil, Bu. Jadi kalau ayah saya waktu itu memperhitungkan nggak kebayar nih dengan kita buka restoran sepi, nggak kebayar cicilannya, dari usaha yang nomor satu primary ini masih bisa cover Bu, karena usahanya udah jalan waktu itu. Jadi ada pertimbangan itu juga. Kalau mungkin nggak ada usaha itu belum tentu kita Pandanwangi langsung beli Bu, belum tentu, karena ada usaha primary-nya dulu ini. Dan memang waktu itu terbukti ketika buka pertama 3 bulan, 4 bulan pertama itu kita nggak mampu bayar cicilan, hanya mampu bayar gaji karyawan, ada lebih sedikit, tapi masih kurang untuk bayar cicilan. Dibantulah dari pendapatan primary ini selama 3 bulan. Nah, udah 4 bulan, udah mulai mendekati, udah mulai bisa menutup biaya cicilannya. 5, 6, 7 bulan, lewat setahun baru ada profit. Gitu. Nah, mungkin gitu Bu. Agak detail sih Bu, kayaknya jawabannya nggak bisa pendek deh ini sebetulnya. Kalau mau ini mungkin dengan Bu Tika obrolan bisa lebih dalam nanti, atau di sesi lain kita bisa lebih dalam gitu pembahasannya, tergantung kekuatan kita masing-masing. Gitu mungkin dari saya. Maaf lebih panjang lagi nih Bu. Ya, terima kasih Pak Cliff. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin masih ditanyakan? Ya, mungkin sambil menunggu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin yang ditanyakan Bu Citra sendiri atau Dokter Citra sendiri sebenarnya mungkin tidak fokus di pemasaran ya, mungkin ya. Itu mungkin nanti Bu Citra juga bisa bertanya, mungkin kalau ada mata kuliah yang berkaitan dengan keuangan, dengan akuntansi, mungkin bisa lebih dalam untuk perhitungan BEP-nya, seperti itu. Nah, oke, mungkin ada yang lagi ingin ditanyakan? Ya, Dokter Hani silakan. Mohon tanya pada Pak Cliff ya, itu yang utamakan mouth to mouth ya di antara semua promosi ya. Bagaimana caranya supaya mouth to mouth itu bisa tercapai dengan efisien? Ya baik Bu. Wah ini Dokter Hani. Jadi gini Dok, kalau di saya itu gimana caranya supaya BF bisa efisien? Nah, memang mau tuh Bu paling kuat, tapi memang paling efisien, Bu Dok. Jadi karena mulut ke mulut, jadi paling efisien itu kita nggak keluarin lagi biaya sebetulnya. Yang kita keluarin itu adalah lebih ke effort ya. Jadi kalau kita punya produk-produk yang kita tawarkan, kita punya jasa itu, gimana caranya customer yang datang pertama itu kita perlakukan dia dari mulai dia datang sampai dia pulang itu semaksimal mungkin. Rasa-rasanya nggak mungkin dia nggak mempromosikan atau nggak dia merekomendasikan ketika dia puas. Jadi memang, nah bagaimana kepuasan pelanggan, balik lagi tadi yang Bu Tika sampaikan mengenai kepuasan pelanggan, bahwa ada beberapa poin yang bisa jadi kepuasan pelanggan itu kan. Jadi hal-hal yang di luar produk itu malah yang kadang-kadang menjadi nilai tambah yang membuat seseorang itu mau semua. Misalnya kalau kayak saya itu produk utamanya adalah makanan. Tapi kadang-kadang malah tamu itu bisa mau tomat itu kita menyampaikan kayak presiden itu bisa datang Bu ya. Presiden Jokowi kita bersyukur sekali bisa beruntung kedatangan presiden kedua kali. Kenapa saya bilang beruntung? Memang
ada faktor luck. Nah, cuman faktor luck ini juga, Bu, bukan hanya keberuntungan yang dalam tanda petik tiba-tiba datang entah dari mana luck gitu, Bu, tapi lebih ke ternyata di dalam luck itu untuk meningkatkan keberuntungan itu ada beberapa yang kita bisa kerjakan. Contoh, seperti luck itu kenapa presiden bisa datang ketika saya tanya. Waktu itu protokolnya datang ke saya mau reservasi, sempat hampir kita tolak, Bu. Sudah saya tolak malah. Karena dia menyebutkan staf presiden mau makan di Pandanwangi pada hari Sabtu malam, rombongannya 80 orang. Saya bilang nggak bisa, kalau Sabtu itu kita sudah di-reserve. Waktu itu semua meja, hampir semua meja udah terisi. Nggak mungkin saya masukin 80 orang dan semuanya pengen bareng. Saya bilang nggak bisa. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ibunya kekeh, akhirnya ibunya bilang, Pak, saya nanya, Bu, ini yang datang tuh staf presiden atau presiden? Presiden, Bu, Pak, yang datang. Waduh, saya bilang, kalau presiden yang datang, ya udah deh. Saya siapin semuanya, pokoknya bisa. Oke, Sabtu bisa, saya aturin lah. Langsung saya kontakin customer-customer saya supaya reservasi, saya minta dia pindah, diaturin mejanya gimana caranya supaya masuk, pokoknya 80 orang. Nah, saya waktu tanya, Bu, kenapa pilih Pandanwangi? Ternyata, Bu Dokter, jadi yang mereka pilih itu bukan karena menunya, bukan karena makanannya, padahal itu produk utama saya. Visinya juga rasa yang terutama yang mereka pilih itu kenapa? Karena satu, akses saya itu yang di Jalan Pasir Koja itu keluar dari tol dekat. Jadi mereka tuh protokol tuh ada rencana dari Garut perjalanan mau pulang ke Jakarta, mereka tuh lewat tol, mereka pengen tempat makan Jokowi itu jangan terlalu jauh dari tol supaya mereka masuk akses keluar tol dekat, masuk lagi ke tol cepat gampang. Karena mereka tuh ngejar waktu. Kemudian ketika keluar dari tol, nggak ada rumah makan lain, Bu, dari Pasir Koja itu yang cukup apa ya sesuai dengan speknya mereka. Nah, yang disebut sesuai itu adalah satu, makanannya khas Sunda karena khasnya Bandung. Jokowi pengen makanan khas Bandung. Kedua, tempatnya itu harus memudahkan untuk protokol menjaga. Jadi mereka itu kalau datang, Bu, waduh, itu pengalaman yang luar biasa buat saya ketika sebelum Jokowi datang, sehari sebelum sudah ada persiapan, sudah ada gradasi resik, siang harinya itu sebelum Jokowi datang malam, itu 3 penjagaan, Bu, ring 1, ring 2, ring 3. Jadi ring 1-nya Pas Pampres, ring 2-nya TNI, ring 3-nya itu polisi. Jadi mereka tuh semua datang, ring 1-nya Pas Pampres itu seragam putih, ring 2-nya itu dari TNI pakai batik, ring 3-nya itu polisi pakai seragam polisi semua di jalanan. Jadi kurang lebih kalau saya itu personelnya kayaknya 200-300 orang ada deh. Satu kedatangan presiden aja. Nggak termasuk tim Pas Pampres presiden yang datang. Ini yang standby. Sniper ada, persenjataan lengkap, tank ada, semuanya lengkap, Bu, ribet. Nah, mereka tuh butuh semua komoditas yang mereka pakai itu bisa maksimal. Nah, dengan tempat yang cukup luas, dengan lebar yang cukup luas dari Pandanwangi itu memudahkan operasional mereka untuk mempersiapkan semuanya itu. Kalau tempatnya semakin kecil, mereka makin susah untuk menjaga keamanan presiden. Tapi semakin luas, jarak pandang mereka luas, itu aman. Selama area makan presidennya diperkecil. Jadi untuk penjagaan itu mereka lebih leluasa. Nah, terpilihnya, Bu, ternyata karena faktor-faktor seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah tadi promosi, ternyata place jadi promosi juga, Bu. Karena kita milih tempatnya, kenapa di Pasir Koja dulu? Karena Pasir Koja itu sepi, Bu, nggak ada rumah makan. Jadi kita tuh nggak ada pesaing, seperti yang tadi saya bilang, kita pengennya nggak ada pesaing gitu. Emang nggak ada pesaing, itu isinya semua kalau di Pasir Koja itu yang dagang kayu semua gitu ya. Nggak ada rumah makan, cuma satu-satunya Pandanwangi menimpil di situ. Kedua, dekat sama tol supaya akses orang luar kota tuh keluar masuk gampang. Ternyata 2 poin itu yang akhirnya membuat akhirnya presiden bisa datang gitu, Bu. Dan akhirnya presiden datang itu jadi promosi kuat, Bu. Masuk media sosial, heboh. Itu kita selama 2 bulan setelah kedatangan Jokowi itu omset kita naik, Bu, khusus di Pasir Koja itu. Wah, berdatangan tamu-tamu artis segala macam berdatangan. Jadi benar-benar menjadi satu kekuatan sendiri gitu dari place. Jadi balik lagi ketika Ibu dokter tadi nanya mouth to mouth itu gimana caranya supaya efisien, Bu dokter untuk mouth to mouth itu memang udah paling efisien sebetulnya, udah paling murah karena kita nggak ngeluarin lagi biaya, tapi kita bisa pertajam lini yang lainnya sebetulnya. Mouth to mouth itu servis kita, tempat kita, produk kita, semua lini yang kita punya itu kita pertajam. Semakin itu bagus, mouth to mouth itu akan berjalan dengan otomatis. Kadang-kadang bukan hanya produknya, ternyata dari tempat malah bisa jadi viral gitu, Bu Dokter. Mungkin kalau dari saya kurang lebih jawabannya gitu, Bu Dok. Ada yang kurang jelas saya, Bu Dokter? Terima kasih, terima kasih. Sama-sama, Dok. Terima kasih Pak Cliff, terima kasih Dokter Hani. Benar sekali yang dikatakan Pak Cliff ya. Intinya sih sebenarnya konsumen kita itu sebenarnya semakin pintar, benar nggak Pak Cliff?
kadang-kadang kita menggunakan word of mouth dengan istilahnya, ada juga mungkin bisnis yang membayar orang supaya menyebarkan WOM positif ya. Tapi konsumen kita itu semakin pintar dalam arti kalau kita artinya sesuatu yang disebarkan positif ya harus sesuai dengan kenyataan. Seperti yang Pak Cliff katakan bahwa ya apa yang kita serviskan itu ya benar apa adanya sehingga orang-orang itu bisa menghasilkan WOM positif gitu. Walaupun kita berusaha menyebarkan WOM positif ya entah itu secara alami atau kita membayar orang, kan ada ya memang beberapa bisnis juga yang membayar orang supaya memberikan WOM positif. Tapi ya pada kenyataannya yang dilihat adalah realnya seperti apa. Seperti itu. Konsumen itu sudah semakin pintar. Jadi ya harus selaras sebenarnya antara promosi kita dengan apa yang memang kita berikan sebenarnya pada konsumen. Seperti itu, Dokter Hani. Mungkin itu tambahan saja dari saya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Cliff? Nah, mungkin sambil menunggu untuk rekan-rekan, mohon tidak lupa untuk mengisi link evaluasi untuk hari ini, untuk sharing praktisi hari ini. Nanti minggu depan kita sudah tidak ada lagi untuk sharing praktisi, jadi kita akan masuk materi. Mungkin materi yang pertama itu, mungkin sebelum UTS itu kalau nggak salah terakhir dengan Bu Ani itu membahas tentang produk dan distribusi, kalau saya tidak salah membaca. Nah, itu sebenarnya masuk ke yang hari ini Pak Cliff sampaikan, yaitu mengenai bauran pemasaran 4P. Jadi mungkin saya nanti akan melanjutkan ke harga dan promosi, tapi mungkin minggu depan saya tidak akan membahas harga dan promosinya dulu ke 4P yang hari ini Pak Cliff bahas, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi dasar dari pemasarannya, yaitu konsumen dan persaingan. Jadi minggu depan kita akan masuk materi seperti itu. Jadi untuk sharing praktisi adalah hari ini adalah hari yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup pertemuan hari ini kepada Pak Cliff? Luar biasa sekali Pak Cliff nih. Iya, silakan. Ibu, mohon Putri. maaf, boleh Ya. izin di-share kembali, Bu, untuk link evaluasinya? Oh, baik. Nanti saya share ya. Terima kasih, Bu. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan mengenai Pak Cliff? Sudah saya share kembali untuk link evaluasinya. Nanti mungkin rekan-rekan bisa mengisinya. Apakah masih ada? Nah, untuk Pak Cliff, terima kasih sekali nih untuk kesediaannya hadir pada hari ini di kelas ini ya Pak Cliff ya. Luar biasa sekali untuk sharing-sharingnya. Wah, Pak Cliff memang luar biasa lah. Sukses Pak Cliff untuk Dapur Pandan Wanginya Pak Cliff. Thank you Bu Tika, makasih. Ya, semoga di lain kesempatan kita dapat mendengarkan kembali ya sharing-sharing dari Pak Cliff ya, yang begitu memotivasi nih Pak Cliff nih. Oke, baik rekan-rekan. Apakah masih ada yang ditanyakan untuk terakhir kalinya? Kalau sudah tidak ada, saya akan tutup pertemuan hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam waktu yang sama ya, dengan hari dan waktu yang sama. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Cliff dan Bu Kartika. Sama-sama. Terima kasih para dokter semua. Terima kasih.